Aduh, nggak boleh begitulah Bunda. Ya kan gitunya sekarang. Nggak Denny. Karena dia berada di wilayah kekuasaanku, berarti dia harus bersama aku dia. Thank you Pak Denny. Sama-sama Bunda tercinta. Kalau sayang sama orang tua, justru anak yang harus ikut sama orang tua. Oh salah. Bapakku nggak tahu apa-apa Bang Juma. Nggak ngerti. Artinya bahwa kan anaknya ada tuh. Iya anakku, sudah adikku itu Muslim. lagi nggak dulu sekolah Muslim. tamatan SMA dia dari Esela Martoba SMA di Siantar. Kenapa dia menjadi sekarang Muslim? Karena suaminya kan tamatan pesantren juga termasuk suaminya. Akhirnya lama-lama di sanalah dia kan nggak kuat imannya, oleng-oleng kan begitu, oleng-oleng dia. Biasa yang oleng-oleng pasti gampang dia diarahkan. Jadi diarahkan suaminya dia ikut dia di sana, gitu. Ya. Jadi kalau Bu Darni kan masih kuat. Kuat ngeyelnya kalau benar ini. Kok kuat ngeyel? Kuat ngeyelnya. Jangan gitu. Oh. Ngeyelnya Bu Tani kuat. Enggak dong. Iyalah. Ngeyel. Udah pas aku Bang Juma. Yesus kan sekarang di surga berkuasa. Tentu aku mengikuti yang berada di surga kan, karena kita juga kan nanti akan ke surga dibawa. Tentu yang tahu surga, yang tahu membawa manusia ini ke dalam surga, yang dia tahu bagaimana keadaan surga itu. Ya enggak dong Bu Darni, bukan begitu polanya. Bukan gitu loh. Coba direnungkan lagi deh. Saat Yesus itu serahkan segalanya kepada Tuhan Bapa, kan dia mengatakan kehendakmu lah yang terjadi, bukan atas kehendakku. Kan gitu poinnya. Artinya Yesus berserah diri kepada Sang Bapa. Ketika yang berbicara kehendak Bapa, maka pola keselamatan itu kita serahkan ke Bapa. Bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapa. Maka malaikat turun kan memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa fungsi kekuatan itu datang kepada Yesus? Sampai dia harus bersungguh-sungguh berdoa, keringatnya seperti titik darah. Hargai dong itu. Itu apa? Sampai kekuatan apa maksudnya? Ya kekuatan untuk naik ke langit. Bukan kekuatan untuk naik ke salib, tapi naik ke langit. Begitu. Jadi ketika dia minta doa, itu kan penentu tuh. Apakah aku jatuh di tangan iblis atau kamu menyelamatkan aku? Kalau aku jatuh di tangan iblis, salib. Tapi kalau aku jatuh di tanganmu, ke sisimu, ke langit. Nah, kan kehendak Bapa. Makanya di Matius 16 itu Bu, nomor 23, ketika Petrus kemudian mendorong dia, menarik dia ke samping, kata Yesusnya, enyahlah iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau adalah batu sandungan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancang keselamatan untukku. Orang-orang ini, Bani Israel ini tidak bisa dibiarkan. Orang-orang ini tidak bisa diikuti maunya. Mereka jahat. Dari Nabi Musa sampai detik ini saya pun tidak kemudian mereka terima. Maka kata Yesus, engkau adalah batu sandungan. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau nggak tahu rencana Tuhanku untuk aku. Meskipun jutaan, miliaran manusia ingin membunuhku, Bapa tidak akan membiarkan itu terjadi. Ya, meskipun mereka sudah mempersiapkan tiang salibnya, tombaknya, itu tidak akan terjadi. Maka yang terjadi adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang Yesus. Gitu loh polanya. Ibu Darni ini kan, ya kita hargai Ibu Darni lahir dari Advent, dari doktrin orang tua, kemudian asik di gereja. Prosesi-prosesi ibadahnya memang mengasihkan. Semuanya mengasihkan. Ketemu dengan orang-orang baik di Advent itu. Sehingga apa? Semakin kuat cangkangnya kemudian untuk berpegang kepada Advent. Tapi
ada satu hal yang dilupakan. Ketika kita mengganti kemuliaan Tuhan langit bumi dengan kemuliaan manusia, semulia apapun manusia, tetap aja manusia, maka jatuhnya pada golongan musyrik atau syirik, menduakan pencipta langit dan bumi. Padahal hidup kekal itu kan menerima Yesus, sebagaimana umat Islam menerima Yesus, menerima sebagai Rasul Tuhan. Islam itu begitu. Makanya saya ingin sekali membuka Qomal. Saya ingin bercerita panjang lebar dengan saudara-saudara kami Kristen bahwa Yesus itu hakim adil. Ayolah, mari siapkan diri untuk dihakimi Yesus. Kan begitu poinnya. Sebagai hakim adil, adilkah ketika Yesus menyelamatkan orang-orang yang menggantikan kemuliaan Tuhannya dengan menyembah dirinya? Adilkah Yesus ketika orang-orang Kristen ini diselamatkan masuk surga? Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan menyembahnya kepada dirinya. Kok mereka nyembah kepada Yesusnya? Adilkah itu? Nah, di sini mungkin yang nanti banyak bicara menjelaskan dengan tema saya itu ya Kristen. Tentu dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan jawabannya. Contoh misalnya, Yesus datang jadi hakim. Apa pola penghakimannya? Adakah Yesus sudah menyampaikan kisi-kisi penyampaian materi-materi penghakiman yang akan dilontarkan? Ada. Yesus sudah menyampaikan itu, sudah membocorkan soalnya. Adakah Yesus kemudian memberikan kepada kita manusia yang datang belakangan ini loh yang akan saya tanya kamu nanti, yang akan saya sampaikan kepadamu dalam masa penghakiman nanti, poin-poin yang akan saya pertanyakan A, B, C, D, E, dan G, dan seterusnya. Saatnya kau menyiapkan jawabannya. Nah, apakah jawaban yang disiapkan Bu Darni ini akan sesuai dengan pertanyaan, tidak bertentangan dengan yang ditanya? Contoh, ketika ditanya, Saudara Darni, adakah aku mengajarkan agar kamu itu menuhankan aku, menyelaraskan aku dengan Sang Bapa, menghakikatkan aku dan Bapa? Tentu Bu Darni akan mengatakan ada. Contoh apa Bu Darni? Ya engkau sendiri mengatakan, siapa melihat aku, melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, sebagai hakim, Yesus akan klarifikasi tuh. Satu-satu akan dia uraikan. Ini loh maksudku. Ini loh maksudku ketika aku berkata melihat aku, melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini loh maksudnya. Sampai pada poin hakim adil, harus adil-adilnya. Maka apa yang kemudian menjadi manifestasi akhir daripada penghakiman? Ya Yesus Tuhankah? Diakah Bapa itu? Atau dia hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan Bapa? Begitu. Itu menarik itu. Saya akan buka tema ke depannya. Yesus adalah hakim yang adil, seadil-adilnya. Tidak mungkin curang Yesus itu. Nah, kita ini yang selalu memuji dia, tapi melebihi dari kapasitas dia sebagai hakim adil, ya mau tidak mau tidak boleh nepotisme. Nggak boleh ada nepotisme, nggak boleh. Meskipun Kristen ini lebih dekat ke Yesus, kalau Kristen melakukan kesalahan ya sebagai hakim adil hukum juga dong dia. Meskipun Kristen ini, saudara kami Kristen selalu mengatakan kami anak Yesus loh, nggak ada itu, nggak ada anak kalau hakim adil. Hakim harus memutuskan mau anak tiri, mau anak tetangga. Kalau dia curang dalam hidupnya, salah dia dalam melanggar dia daripada penghakiman itu sendiri, ya harus dihakimi. Meskipun anak-anak Yesus seperti Ibu Carolina ini kan anak tirinya Yesus ini kuliah. Begitu. Begitu saudara. Saya nggak pakai buka kamera ya, saya lagi panas di sini, saya nggak pakai BH, maaf. Lanjut Ibu Carolina. Oke bang. Silakan, Bu Darni. Diam semua kalau dengan Bang Juma. Kalau dengan si Baar rame semua, heran aku. Kalau yang lain bal-bali kalian semua. Kalau Bang Juma nggak berani aku ngomong, guys. Cie. Kan kalau Bang Bali ini kan dia kan Romo. Dikeroyok lah Romo. Kadarnya jangan isme-isme dong. Makanya kita tunggu, cepatlah kau menikah Bang Juma, supaya kubal-bali kau Bang Juma. Kalau udah menikah Bang Juma ini, aku salah satu pertama nanti melawan dia berdebat.
Itu. Iya. Apa kaitannya? Kadarnya apa kaitannya setelah menikah baru dijual balik sekarang? Kalau aja. udah ada hati di dalam dada ini, susah untuk mengajar dia, Kak Karyana. Kadar ini udah terobsesi ya? Udah terobsesi sama Bang Juma. Kalau enggak udah kubal-balik dia. Kalau enggak udah normal kubal-balik itu. kayak yang lain-lain, si loading, semua ada kutakutin, enggak ada. Udah tingkat terobsesi ini, bahaya ini. Sekarang Bahaya Kak ini. Karyana lah, bal-bali dulu Bang Juma ini. Dengan ini tadi data dia. Satu, kehendak Bapak yang harus didengarkan. Lalu keringatnya bercucuran, keringatnya sampai bercucuran darah. Dia itu kan sebagai manusia di situ. Ketika kita mengganti kemuliaan Tuhan itu, kenapa kalian gantikan kemuliaan Tuhan itu menjadi manusia? Itulah siapa? Yesus. Sekarang hidup kekal itu percaya hanya utusan. Yesus hanya utusan. Nah, adilkah orang-orang mengganti kemuliaan Elohim itu? Terus apakah kisi-kisi penghakiman Yesus kelak di akhir zaman? Itu Kak Karyana. Silakan. Kalau Karyana kan memang seperti itu Bu Darni, bahwa Yesus punya Bapak, kehendak Bapak. Artinya Yesus punya Bapak, beda dengan Darni. Yesus itu Bapak itu sendiri. Ya kan? Silakan Bunda Karyana. Atau kalau mau adil 3 lawan 1 sama aku. Sudah tanggapi dulu kerasnya Gurunda tadi itu. Silakan Karyana. Sama-sama perempuan, lanjut. Gak berani Karyana pasti ngambek. Tanggapi, Bang Juma. Sebenarnya ada tamuku. Aku udah sampai, ada tamuku. Gak apa-apa, sebelum datang apa yang mau dijawab? Silakan. Mumpung belum datang. Karyana dulu. Aku dulu tahu Kak Karyana. Tanggapi dulu. Tanggapi. Kenapa Kak? Aku dulu yang nanggapi atau Kak Karyana? Kenapa grogi semua lewat lawan Bang Juma, mentang-mentang Bang Juma ganteng? Berbagi. 2 menit, yuk. Siapa Kak Karyana dulu. Poligami 2 menit. Aku pergi 2 menit. Oke, silakan Kak Karyana dulu, nanti saya. Hati-hati kau Bang Juma dengan aku, kan kuhajar kau ya. Iya. Jadi itu yang pertama dulu. Kalau membahas dalam hal ketuhanan, ya sebagai manusia, sebagai Tuhan, lupakan dulu masalah sains. Kalian kan selalu berpikir masuk akal, logika enggak? Logika enggak? Enggak logika. Memang di sini enggak logika. Enggak logika, enggak sains, enggak ada ilmiah. Tidak ada ilmiahnya. Ya, ilmiah enggak air menuju ke atas. Ya zaman dulu air menuju ke atas. Ya, batu-batu berapa dilempar ke atas, terlempar. Itu enggak ilmiah itu. Air menuju ke bawah. Menuju daratan yang lebih rendah. Jadi kalau disambungkan, bagaimana Musa membelah laut? Itu menurut sains nggak ada, nggak ilmiah. Nah, ayo kita sesuai dengan akal yang kita punya diberikan Tuhan, memikirkan, memisahkan apa yang sains, apa yang masuk akal, apa yang tidak masuk akal. Kalau sudah ada manusia yang lahir dari seorang perawan, itu sesuatu tanda tanya besar. Ada apa? Ya enggak? Ya enggak Kak Carolina? Ada apa? Ada apa seorang perawan melahirkan manusia? Nah, ini tanda tanya besar, berarti ada pesan yang mau dibawa. Jangan selalu kita bilang, keluar dari selangkangan. Nggak terima gua. Itu tidak ilmiah. Itu Bang Juma udah keluar gantengnya. Jadi saudaraku, Allah, jangan langsung pernah Komal ini langsung terang. Sama wajahnya dengan wajah saya, Masya Allah. Kurang terang apa ini? Cahayaku ini. Kurang terang apa ini? Ya, pakai efek begitu kan Bang Karyana. Juma, ulangi ya. Dalam hal ilmiah, makanya kian santang semua rum-rum Islam berdebat secara ilmiah. Ya ilmiah lah. Kita nggak ilmiah. Karena semua tidak masuk akal. Tapi terjadi. Nah, itu yang luar biasa. Dan fakta. Dan dia akan datang. Jangan Betul? diulang-ulang. Yang dinantikan Biar oleh Bang Kristen, menanggapi. silakan.
Ya, nanti bagian Carolina sebelah Gerunda, silakan Gerunda. Iya, jadi saya ya, kalau saya memandang agama ini, memandang kondisi dari agama Kristen, Islam, Yudaism. Andai saja nih, saya mengandai-andai, Nabi Muhammad itu orang Yahudi, maaf nih, keturunan para pembunuh nabi-nabi, saya ragu dengan Islam. Andai saja Nabi Muhammad berasal dari keturunan Yahudi. Dengan kata lain, andai saja agama Islam itu diajarkan oleh ahli kitab, diajarkan oleh ahli Taurat, diajarkan oleh orang Farisi, saya ragu dengan Islam itu. Kenapa? Betapa banyak sumpah serapah yang Tuhan berikan kepada mereka ahli Taurat. Betapa banyak sumpah serapah, kutukan demi kutukan yang Tuhan langit dan bumi berikan kepada mereka ahli Taurat. Lalu saya yang hidup di zaman modern, serba digital, mau menjadi pengikut mereka, di mana ketika Nabi terakhir, Mesias yang datang kepada mereka kemudian itu ditolak habis-habisan, bahkan sampai pada titik mereka bunuh, maka saya tidak mungkin mau menganut agama Islam. Andai saja agama Islam ini adalah agama yang diajarkan oleh ahli Taurat, ahli kitab. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya melihat diri saya sebagai seorang Muslim, rupa-rupanya kitab saya berasal dari orang-orang yang tidak nyampe kepada Nabi. Taruhlah Al-Quran tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini hanya diceritakan kemudian oleh orang-orang yang melakukan penelitian, penyelidikan tentang Nabi Muhammad. Keraguan pertama akan dilengkapi dengan keraguan kedua. Maka saya tidak mau. Apatah lagi Islam itu berat. Aturan mainnya, aturan-aturannya sangat berat. Nah, saya kembalikan kepada saudara-saudara saya Kristen. Anda mempercayakan keselamatan saudara dari buku yang kemudian dipelopori oleh orang yang menggelari dirinya ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi. Di mana Yesus sendiri mengecam orang Farisi, mengecam ahli Taurat. Tetapi karena ahli Taurat, orang Farisi dikecam, bukan dikecam begitu saja. Dikecam sebagai ular beludak, dikecam sebagai keturunan ular-ular, dikecam sebagai pembunuh para nabi, dikecam bagaimana mungkin engkau ini sebagai angkatan jahat bisa lolos dari api neraka. Lalu kemudian dikecam menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah keyakinan, mempertobatkan orang menjadi orang neraka 2 kali lebih jahat. Lalu yang disuguhkan kepada saya hanya kitab terjemahan yang berasal dari orang barat. Bagaimana mungkin saya mau menggadaikan iman keselamatan saya di akhirat hanya gara-gara damai, hanya gara-gara kasih, hanya gara-gara tidak ada perang di situ, hanya gara-gara saling menyayangi, mengasihi di antara pemeluknya. Tapi saya tidak memikirkan ini asalnya dari mana coba? Ajaran ini polanya dari mana? Apakah Yesus yang mengajarkan langsung? Sedangkan orang ahli Taurat aja dikecam. Lalu kalau ahli Taurat dikecam, orang Farisi dikecam, ahli kitab dikecam oleh Yesus, disebut dengan ular beludak dan seterusnya, celakalah. Lalu agama saya ini dari mana? Dari mana ajaran saya ini? Lawang Yesus sudah memutuskan perkara itu kepada mereka. Kalian tidak akan lolos dari api neraka. Bagaimana mungkin engkau akan lolos dari api neraka? Wahai keturunan ular-ular. Ternyata keturunan ular-ular bikin sekte baru di luar mereka bernama Katolik. Lalu Katolik lahir di tengah-tengahnya orang yang protes tentang kebijakan gereja. Lahir Protestan. Lalu dari orang Protestan membaca Bible, menguliti Bible. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ini salah ini salah ini. Ini yang benar nih, kita bikinlah sekte Advent lagi. Ini yang benar nih. Tapi karena dasar pijakannya memang sudah keliru, dasar pijakannya tidak bersumber dari yang seharusnya, mereka tidak makan babi, mereka mengkuduskan hari Sabat, mereka tidak begini. Tapi sama juga, karena tetap aja menyembah utusan Tuhan. Jadi lalu keselamatan yang bagaimana?
keselamatan yang ada polanya di dalam Bible. Sedangkan Bible menjanjikan keselamatan, tetapi Bible ini tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus. Gimana ceritanya saya mau menggadaikan kepercayaan saya, keselamatan saya? Apakah pendeta, apakah pastor, apakah jemaat penatua? Pada saat aku di alam kubur, mereka datang menyelamatkan aku? Enggak. Artinya apa? Ketika saya menggadaikan imanku sebagai seorang Kristiani, saya masuk ke alam kubur, urusan saya bukan kepada mereka, para pendeta. Urusan saya bukan pada gereja. Urusan saya bukan jago-jagoan, mengumpulkan dana untuk umat, mengumpulkan ini untuk membangun gereja, bukan itu. Tapi urusan saya, pertanggungjawaban saya di hadapan Tuhan yang betul, Tuhan langit bumi. Apa yang harus saya katakan? Ketika Yesus datang mengatakan, yang menyuruh kau menuhankan aku siapa? Kau ke gereja beribadah kepadaku, yang perintahkan siapa? Kau melakukan ini, yang perintahkan siapa? Ada aku memerintahkan kepadamu? Ada aku mengatakan seperti yang kau lakukan hari ini? Tidak ada. Lantas kau mau mengharapkan keselamatan dari mana? Tuhanku tidak mau diduakan, dan kau telah menduakan aku, dan aku tidak pernah mengajarkan engkau menuhankan aku. Kau mau kemana? Nabi Musa menolakmu, Nabi Muhammad menolakmu. Mau kemana? Kembali ke bumi, memperbaiki diri. Oh, nggak bisa. Makanya saya mengatakan kepada saudara, Yesus itu hakim adil. Jangan main-main. Jangan cuma slogan tok. Jangan euforia. Yesus hakim adil. Jangan euforia. Justru Yesus hakim adil inilah yang akan melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Al-Quran saya menceritakan ketika ditanya Nabi Isa alaihissalam, wa iskalallah, ya Isa a'anta qulta linnas. Kayak Isa, kau kuciptakan sama seperti aku menciptakan Adam, tetapi kau dimanfaatkan sebagai Tuhan. Adakah engkau mengajarkan itu ketika kau di bumi? Tidak ada, Tuhan. Oke, kalau begitu kau turun menjadi saksi, kau turun menjadi hakim. Jelaskan kepada mereka, mereka ke neraka karena ada sebabnya. Aku akan melemparkan segolongan manusia ke neraka karena ada sebabnya. Kalau memang bukan kau yang mengajarkan, sampaikan kepada mereka. Sudah Tuhan, aku sudah mengatakan bahwa ketika orang yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, Yohanes 12 nomor 45, jikalau ada orang aku datang, barang siapa melihat aku, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak aku, dia telah menolak siapa yang mengutus aku. Lalu dia mengatakan begini, dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku Yesus tidak menjadi hakimnya. Lalu menjadi hakim siapa? Segala perkataan yang pernah aku katakan sebelum penyaliban terjadi. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tapi dia tidak melakukannya, maka aku tidak menjadi hakimnya. Berarti Yesus berlepas tangan. Contoh, Yesus mengatakan begini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal, itu yang aku ucapkan. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku, yaitu hidup kekal, mengenal aku yang diutus. Mengenal aku yang diutus. Lalu tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakim, tapi yang menjadi hakimnya adalah perkataan yang pernah aku katakan, yaitu perkataan Tuhan. Apa kata Tuhanku yang aku katakan? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah anakku, dengarkanlah dia. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu ucapan-ucapan yang telah aku sampaikan, itulah yang akan menjadi hakim, bukan aku. Aku cuma diam doang. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, dan aku bukan hakimnya. Hakimnya adalah sang pemilik firman yang aku sampaikan. Siapa dia? Bapa. Maka takaran penghakiman Bapa itu adalah kitab Tanak untuk kaum Bani Israel. Bukan takaran penghakiman Bapa itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, bukan. Tapi takaran penghakiman sang Bapa Elohim adalah kitab Tanak. Ya Bu Darni mungkin senyum-senyum aja dulu.
Kau tidak makan babi, bagus, itu kehendak Bapak. Kau ibadah sabat, bagus, itu kehendak Bapak. Tapi ini kenapa kepalamu hitam sebelah? Oh, ada kesalahan yang kau lakukan. Apa itu? Kamu tidak mengenal Yesus sebagai utusan. Kau menyembahnya, berarti kau menduakan aku, ya sama aja. Ulangan 13, barang siapa yang mengajak engkau menyembah, tunduk berserah diri kepada selain daripada aku. Mau ibumu, mau bapakmu, mau ayah, saudaramu, laki-laki, perempuan, anakmu, istrimu, bunuhlah dengan tanganmu sendiri. Wah, kamu udah benar sebenarnya, tapi satu kesalahan, kau masih menuhankan aku. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, aku lepas tangan. Aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Bagaimana caranya aku menyelamatkan? Lakukan segala perintah Elohim. Lakukan itu, maka kau selamat. Aku bangkit, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kau lakukan segala perintah Bapa, kau akan mendapatkan hidup sampai kepada Bapa bersama dengan diriku. Tapi kalau kau melakukan kehendak yang lain, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, itu kehendak yang lain. Itu bukan kehendak Bapa. Saya kira begitu teman-teman sekalian, sebagai penutup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kak, maaf Bunda, tadi Bunda Carolina ngelirik terus ke kanan. Kenapa, maksudnya apa ini ngelirik itu? Ngarang dia ngarang bebas. Ayat itu yang dibacakan. Silakan. Data juga. Enggak ada. Di mana tulisannya Yesus bukan Tuhan? Di mana tulisannya menyembah Tuhan masuk neraka? Jangan kau ngarang bebas, Juma. Ya? Kenapa kami mengikut Yesus? Karena dia adalah Tuhan. Mengikut atau menyembah nih? Dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 kata Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu perkataan Yesus yang keluar dari mulutnya. Yesus Tuhan. Dia juga berkata apa? Aku dan Bapa satu. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Dan kemudian ada juga tertulis, barang siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku juga. Jadi Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta yang datang ke dunia ini, yang mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Itu dia ada di Filipi 2 ayat 6. Yesus adalah rupa Allah, gambar Allah. Kemudian kenapa kami mengikut Yesus? Karena dia adalah terang dunia. Kata Yesus apa? Di Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kemudian Yesus juga berkata, barang siapa memakan dan meminum darahku, dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dia akan hidup sekalipun dia mati. Jadi barang siapa tidak menerima kematian Yesus Kristus, tidak akan pernah melihat sorga. Ya, Yesuslah terang dunia. Yesuslah Allah itu sendiri. Dialah kasih. Ya, Yesus itu ada ayatnya. Dia berkata, akulah Tuhan dan Guru. Itu ada di Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Dan di zaman itu banyak yang menyembah Yesus, dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya, jadi jangan kamu mengarang bebas menyembah Yesus masuk neraka. Di mana ayatnya? Kau tunjukkan dulu di mana Yesus bukan Tuhan. Ya. Oke, Yesus baik itu ya. Tuhan. Tunggu, belum selesai. Kamu tadi panjang lebar, aku sebentar dulu, jangan miring-miring tadi. Sampai miring-miring muka aku tadi ngeliat kau menjelaskannya itu. Padahal Lirik betul kan? Betul kan? iya, Allah yang awal. Ya. Udah nyuruh lagu lang. Yesus itu adalah Allah yang kekal, Bapa yang kekal. Lirik tetangga. Ayat 5. Dia Allah yang kekal, Bapa yang kekal, dia Allah yang perkasa. Dia juga Raja Damai. Ya, kita menyembah Yesus karena dia adalah Allah. Kami tidak iman omong, tidak menyembah manusia, tidak pernah kami sembah manusia. Pak Denny jangan cemburu, Pak Denny. Tidak pernah kami sebut namanya. Nabiku, nggak pernah kami sebut. Nabi siapapun. Ya, nggak pernah kami panggil nama Nabi. Nabi itu manusia, tidak pernah kami sembah. Sekalipun Elia, dia hidup-hidup naik ke surga ya, tidak pernah kami sembah. Sekalipun dia naik ke surga hidup ya, Juma ya, tidak pernah kami sembah itu Elia itu. Ya,
Dia banyak melakukan mujizat juga, dia banyak melakukan Elia itu. Dia bayangannya saja manusia bisa sembuh hidup. Lagi dapat Bayangan ini. Elia. Tidak pernah kami sebut namanya, tidak pernah bilang Eliaku, Eliaku, nggak pernah. Kami menyembah Yesus karena Dia adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kau tahu itu? Oke, dah. Baik. Oke. Gantian. Jadi gini teman-teman sekalian. Ada masa nanti kita akan jumpa dengan Yesus. Kita bayangkan ketika Yesus sudah datang, lalu saudara-saudara kami Kristen dengan percaya diri menjadikan pola keagamaan mereka itu hidup berdampingan dengan Yesus, dengan kesibukan-kesibukan Kristen menyembah Yesus, mengagungkan Yesus, memuji Yesus, marah-marah kepada kami umat Islam karena membantah mereka yang menuhankan Yesus ini. Kira-kira Yesus itu mengatakan Tidak apa? marah coba? karena kau bilang itu tidak marah. Kamu bilang menyembah Yesus di masuk neraka itu kau ngarang. Enggak ada ayatnya. Ya, nanti ditanggapi. Saya menanggapi sebentar ini yang katanya marah-marah kepada kami. Kami marah-marah karena kamu ngawur. Ya, itu dia. Maksudnya, andai saja Yesus ada di tengah-tengah kita ini, Yesus dengan kekuasaannya langsung menampar mulutnya ibu ini. Kau, Bang Suma, sudah betul bicaranya. Kau ngapa kau melatak mulutmu kayak gitu? Emang yang ngajarin kamu menuhankan aku itu sopo? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kau pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kau marah, orang luruskan. Yesus hanya manusia, aku harus dikenal sebagai utusan doang. Yang kamu ucapkan itu, aku dan Bapa adalah satu. Melihat aku adalah melihat Bapa. Hei, kamu itu seperti ikan yang ketinggalan air. Murid-muridku nih, jangankan comot-comot ayat, seluruh firman yang aku ucapkan menghantarkan mereka hanya percaya kalau aku ini rasul utusan Allah. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku, mau firman melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu, menyebut aku guru dan Tuhan, seluruh. Ketika muridku yang mengkonsumsinya, mereka hanya menghantarkan diri mereka percaya aku ini adalah Rasul Allah. Kamu golongan dari luar, hanya karena mendengarkan dan membaca aku dan Bapa satu, melihat Bapa, lantas kau ingin menggantikan kemuliaan Sang Maha Besar dengan aku ini, yang manusia kecil ini, yang hanya berbicara berdasarkan apa yang diperintahkan ini. Jangan kau ngarang-ngarang, nggak ada Tuhan yang bilang kayak gitu. Lah, Lihat dulu. faktanya Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Pembuat Tuhan. kejahatan, Bang Juma, bukan menyembah Dia, itu pembuat kejahatan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada dua golongan. Yang memanggil Yesus Kurios, yang memanggil Yesus itu Rabam, Maran, Kurios, Tuhan ada dua. Golongan Israel, Bani Israel, golongan non-Israel. Golongan Israel, murid-murid Yesus, mendudukkan Yesus pada fakta yang sesungguhnya. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku utusanmu, aku rasulmu. Itu segala firman yang kuberikan kepada golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada yang namanya Ibu Carolina. Aku tidak pernah memberikan firmanku kepadanya, dan tidak segala firman telah sampai kepadanya. Hanya di tulisan-tulisan asing yang aku sendiri tidak memberikan legitimasi, yang didengarkan, yang dibacanya. Tapi dia menuhankan aku. Murid-muridku bertemu langsung denganku, mendengarkan langsung firmanku, yang kuucapkan semuanya ada sama mereka. Mereka hanya mendudukkan aku sebagai rasul utusan Tuhanku. Ada namanya Carolina in the gang, hanya baca dari buku-buku yang tidak jelas bahwa di situ aku pernah mengatakan aku dan Bapa satu. Siapa melihat aku, dia tuhankan aku loh. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Engkau hanya menjual.
Engkau hanya menjual namaku dari buku-buku. Dari buku-buku yang aku pun tidak mengenal buku itu. Aku tidak mengenal buku Yohanes, tidak ada legitimasi untuk dia. Kamu hanya membaca buku itu, tapi kau begitu mendudukkan aku setinggi Tuhan. Kau menganggap aku Tuhan itu sendiri. Kau percaya diri, kau ngamuk-ngamuk. Seakan-akan kau membela aku, padahal kau menginjak-injak aku. Pada saat aku lapar, kau tidak memberikan aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak berikan aku minum. Pada saat aku telanjang, kau tidak berikan aku tumpangan. Malah kau petantang petenteng. Akulah yang mati, akulah yang ditombak. Aku. Ketika ada orang datang memberikan tumpangan kepadaku, memuliakan aku, kau pasang badan, kau marah-marah, kau ngamuk-ngamuk, seakan-akan kau membela aku. Sesungguhnya engkau telah menginjak-injak aku. Maka Yesus mengatakan, jangan kau berikan barang kudus kepada babi, jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Itu yang dimaksud Yesus tuh. Jadi sebenarnya, Saudari Carolina, ketika kita berbicara, dua kelompok ini, yaitu Bani Israel yang menerima segala firman dari Yesus, mendudukkan Yesus hanya Rasul. Sedangkan kalian, kelompok asing yang Yesus tidak kenal, mendudukkan dia sebagai Tuhan. Inilah yang diusir. Karena membuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Karena Yesus sekalipun tidak pernah kemudian mendudukkan Elohim sehakikat dengan dirinya. Gak ada Yesus menghakikatkan dengan dirinya. Yesus menghakikatkan dengan Elohim dirinya. Gak ada. Yesus selama-lamanya, Bapakku lebih besar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Mujizatku adalah bukti aku utusan dia. Perkataanku itu bukti dari utusan dia. Aku utusan. Kenapa itu yang dijual? Karena Yesus datang kepada Bani Israel hanya sekedar ingin diterima sebagai Mesias. Bukan mau diterima sebagai Tuhan Elohim seperti yang diajarkan Ibu Carolina. Hei Bani Israel, aku ini Bapa Tuhanmu yang turun menjadi manusia loh. Dia hanya sekedar bermukjizat aja, dibrandeng sama orang-orang Yahudi. Apatah lagi dia sampai dia mau mengaku Tuhan? Enggak mungkin. Dia bermukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta aja. Orang Yahudi tidak mau menerima itu. Sekedar mengaku sebagai Mesias, utusan Tuhan aja, orang Yahudi enggak terima. Apalagi borok-borok ngaku Tuhan. Lalu dari mana Ibu Carolina menjadikan Yesus ini Tuhan? Dari ajaran orang Farisi. Dari ajaran ahli Taurat yang dijual mereka kepada non-Yahudi. Hei, daripada kau nyembah Theos, daripada kau nyembah dewa, daripada kau nyembah Zeus, mending kau nyembah Yesus. Yesus terbukti membangkitkan orang mati loh. Yesus terbukti keluar dari kubur loh. Sembah dia. Maka Roma Yunani meninggalkan dewa-dewa mereka menuju kepada penyembahan terhadap Yesus. Tembus sampai kerajaan Belanda, masuk ke Indonesia, kalian ikut. Sampai di situ paham? Belum? Banyak kali. Sudah lanjut. Cuma panjang besar, ngapain ngomong kok begitu? Biasa aja. Ngomongnya terlalu panjang kali dari tadi muter terus tadi. Ya udah lanjut. Tidak ada Lanjut. Yesus itu seperti yang kau bilang itu, tidak ada semua itu. Kau ngarang bebas itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengenalmu, tidak pernah ada perkataan seperti Tuhan Yesus itu. Yesus Aku setuju. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak pernah membuat Alkitab. Dari mana dia orang Farisi membuat Alkitab itu? Di mana catatannya dia membuat Alkitab? Justru orang Farisi itu tidak mau Yesus itu menjadi Tuhan. Dari mana ajaran Farisi? Kami dari ajaran Farisi. Orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat itu tidak menerima Yesus. Yesus itu mengaku anak Allah saja, itu karena itu dia disalib. Orang Farisi itu adalah orang-orang sombong rohani, menganggap dia mengerti kitab Musa. Dia menganggap dia paling rohani, dia beribadah di jalan-jalan. Dia mengaku bertuhan, tetapi dia tidak mengasihi manusia. Dia membunuh Tuhan Yesus. Itu sama seperti orang Muslim yang sok rohani. Ya, orang ahli Farisi dan Taurat itu Muslim sekarang ini. Jadi jangan bilang kami dari orang Farisi dan orang ahli Taurat kami Alkitab itu tidak ada. Orang Farisi itu adalah sombong rohani. Dia menganggap Yesus itu menghujat Allah karena dia mengaku anak Allah. Karena itulah dia disalib.
Jadi orang Farisi itu tidak pernah mencatat Alkitab. Yang mencatat Alkitab itu adalah murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus. Jadi bukan kau bilang dari ahli Taurat yang membuat Alkitab itu. Dari mana kau dapat itu? Ngarang bebas kau. Ya, kami tahu itu semua dari Alkitab, semua dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu semua dari para nabi dan nubuatan. Yesus itu dari nubuatan para nabi. Kemudian murid-murid Yesus, rasul yang menceritakan Yesus Kristus yang sudah hidup, yang sudah datang ke dunia ini, rasul. Kalau para pernubuat itu namanya nabi, permimpi itu namanya nabi. Tetapi menceritakan yang sudah ada itu namanya rasul, menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Muridnya juga menganggap Yesus Tuhan kok. Ya, Yohanes 13 tadi, kaulah guru dan Tuhan. Dan mereka menyembah Yesus. Dan Yesus tidak menolak penyembahan itu. Jika dia tidak Tuhan, dia akan menolak penyembahan itu. Seperti malaikat disembah ya. Kata malaikat itu apa? Aku bukan Tuhan, jangan kau sembah. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia tidak akan dia akan menolak penyembahan. Tahu kau? Ya. Yesus, kamu itu tidak mengenal Yesus, kamu yang masuk neraka nanti. Karena tidak menerima dia datang sebagai manusia. Allah itu datang sebagai rupa manusia supaya kita bisa melihatnya, supaya dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Dia memang datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Maka dia mengaku anak Allah. Dia mengaku, dia menyuruh kita menyembah Bapa, menyembah Allah Maha Kuasa itu, Bapa itu. Karena dia datang sebagai anak, bukan sebagai Bapa, bukan sebagai Tuhan. Maka dia berperilaku sebagai manusia. Dia mengajarkan kita, dia menjadi contoh di dunia ini bagaimana kita dibaptis, cara dibaptis itu dia sudah lakukan. Bagaimana kita berlutut berdoa, dia sudah lakukan. Bagaimana kita berdoa pada Tuhan itu dia sudah ajarkan, doa Bapa kami. Cukup doamu itu, jangan bertele-tele, kata Tuhan Yesus. Jangan panjang lebar. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Karena dialah Bapa itu sendiri. Dia mengenal Bapa karena dialah Bapa itu sendiri. Selain Yesus tidak pernah mengenal Bapa. Karena dia mengenali dirinya sendiri. Dialah Bapa itu yang datang sebagai manusia, yang mau merasakan kemanusiaan kita, yang mau menderita, dia meninggalkan kealahannya. Dia datang serupa dengan kita supaya apa? Merasakan apa yang kita rasakan. Itu adalah Allah yang benar. Yesus berkata, kasih yang terbesar adalah memberikan nyawanya kepada orang yang dikasihi, pada sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya. Dia mau menebus kita, yang harusnya mati di kayu salib, yang harusnya mati di neraka. Tetapi dia mau memberikan darah dan tubuhnya supaya kita hidup dan menerima hidup kekal, yaitu sorga. Ya, tanpa berdosa Yesus, saudara, Anda tidak akan bisa masuk sorga. Kata Yesus, sesungguhnya tidak seorang pun yang bisa masuk sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Kata orang Farisi apa? Bagaimanakah kami bisa dilahirkan kembali jika kami sudah besar? Apakah kami harus masuk ke rahim ibu kami? Kata Yesus, secara jasmani kita adalah ada anak ibu dan ayah kita. Tetapi secara roh kita harus lahir kembali, yaitu dengan baptis air. Nah, barang siapa yang tidak dibaptis tidak akan pernah melihat surga. Baptis itulah lahir kembali, kita lahir secara roh. Ketika kita baptis, itulah kita lahir secara baru. Dari air dan api. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Kata Yesus juga apa? Barang siapa mengikut aku, katanya, mengikut aku loh. Akulah roti hidup. Yesus itu roti hidup. Kenapa orang Kristen mengikut Yesus? Karena dia roti hidup. Air yang ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria yang pesundal ya, dialah air hidup. Barang siapa meminum dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Kalau kita meminum air, kita akan haus lagi. Itu dia luar biasa. Tidak ada manusia seperti dia. Dan Yesus juga berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Manusia mana, Bang Juma, yang bisa menyertai manusia lain sampai akhir zaman? Dia maha hadir, dia tahu. Itu maha hadir ketika dia berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dia maha hadir. Melalui apa? Roh Kudusnya. Ya, sudah, aman. Ya. Begitu bertemu, aku menemani engkau, menyertai engkau sampai akhir zaman. Begitu ketemu, maaf ye, aku tidak mengenal engkau. Kau pembuat kejahatan. Matius 7, Matius 7:23. Jahat gimana? Jahat yang bagaimana maksudnya?
Jahatnya bagaimana? Oh, yang dimaksud Yesus di situ jahat tidak melakukan kehendak Elohim. Yesus mengatakan ada dua kelompok orang yang memanggil dia Tuhan, dalam arti kata junjungan. Itu orang jahat kategori Yesus adalah dia yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa itu yang di antaranya jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, kenapa kalian membuat kenapa Anda membuat ilah baru? Nah, disitulah kesesatan Kristen. Itulah kesesatan Kristen. Ya, karena Anda menggantikan Tuhan dengan Yesus. Nah itu tengoklah kan, maksa kali. Kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus? Iya, sementara kalian mengenal Yesus dari PB. Tuh, kalian mengenal Yesus dari PB kan? Dari PB. Dari PB kan? Terus orang
maksudnya? Carolina. Sekarang kau itu perkataan Yesus sendiri tidak pernah Bukan aku itu. tambah-tambahin. Izinkan saya menjelaskan itu. Izinkan, boleh. Jangan kau kurang-kurangin, Boleh. itu perkataan Yesus. Makanya kau disebut pelaku kejahatan gara-gara itu. Tidak, kau yang pelaku Saya kejahatan jelaskan. itu. Kau yang pelaku kejahatan. Kamulah guru-guru palsu. Saya jelaskan boleh. Kau guru palsu nanti diminyakan Tuhan. Hati-hati kau. Siapa bertobat. yang dengar? Sekian lama engkau bersama aku Filipus. Masihkah kau Ya. berkata tunjukkanlah Bapa itu? Kenapa? Yesus ini heran. Kau itu kan sudah lama sama aku. Jangan kau tambah-tambahin. Jangan kau tambah-tambahin. Jadi intinya kan muridnya mau melihat Bapa. Intinya muridnya itu mau melihat Bapa, mengenal Bapa. Yesus memarahinya. Oh, sudah sekian lama loh aku bersama-sama kamu. Masih kau bertanya di mana Bapak itu? Kau melihat aku, melihat Bapak. Jelas kan dia Bapak itu sendiri. Bukan begitu maksudnya. Oh, itu kau yang itu bukan nama-nambahin. Jangan ditambah-tambahin. Itu asli original teksnya. Coba sedikit aja ada ruang cahaya dalam hati ibu ini. Jangan ditambah-tambahin. Nggak boleh ditambah-tambahin dan kurang-kurangin. Dan jangan kau asumsikan, jangan kau artikan sendiri perkataan itu. Jadi ketika maaf nih. Jadi ketika Yesus itu disunat hari ke-8 itu Bapak lagi disunat. Nggak ada hubungannya. Jangan kau sambung-sambungkan. Yesus kan datang sebagai manusia, manusianya yang disunat. Allah itulah roh. Manusia, gimana Allah otaknya roh. orang ini? Yang dilihat Filipus manusia atau bukan? Datang sebagai manusia Yang dilihat Filipus manusia atau bukan? Manusia lah. Yang disunat manusia atau bukan? Manusia. Yang dilihat Filipus manusia atau bukan? Ya manusia kan Allah itu datang sebagai Yang disunat manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Kan Manusia. dalam rupa manusia. Manusia. Yang dilihat Filipus Bapak. Iya. Yang disunat Bapak juga. Iya. Berarti pencipta langit dan bumi punya kelamin. Iya, dia datang kan Filipi 2:6. Jangan Iya, melihat aku manusia. melihat Jadi Allah aku sebenarnya melihat roh. Bapak. Dia memperlihatkan dirinya melalui Yesus Kristus. Melihat aku melihat Dia Bapak. memperlihatkan dirinya menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Allah itu Ya udah adalah selesai. roh. Jangan lagi begitu. Menjadi Yesus Kristus. Udah. Anda tadi emosi ketika melihat Bapak, melihat Yesus, menyunat Iya. Yesus, menyunat Bapak. Iya, kenapa rupanya? Masalah buat lo. Oke, baik. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Ya kepada diri sendiri. Dia Bapak itu sendiri. Mama begonya. Ya udah, Jangan itulah kau campur bunda. Kau begoknya, kau mulutmu itu santan gitu. itulah Nampak Yesus. Sih. Itulah Kau itu Yesus. nggak ngomong, kau ikut-ikutan aja kau. Begoknya. Kau manusia apa bukan kau? Itulah Senggol kau ya. Jangan kesurupan, jangan kesurupan. Lanjut. Kayak mulut keong kau. Begoknya. Mulutnya Kristen banget. Apa hakmu menghakimi aku? Kau tadi kau nggak bicara. Itulah makanya Yesus mengatakan Mampu, kau Bunda, pelaku tapi kejahatan. Kau pembuat kejahatan, nyala daripadaku. Tiba-tiba tuh bego. Mulutnya itu kayak apa itu mulutnya itu? Kau nggak bicara sama kau, Bunda. Itu jangan alihkan perhatian. Saya cuma Kau bilang. itu jangan campur makanya. Berarti kau ngaku bapak Kau punya kata kamu kelamin, bukan ditanya kata kau. Gurunda. Kau bapak punya kelamin. Aku tidak kok. jangan marah lah. Jangan ditimpalin bunda, biarin. Jangan ditimpalin. Lanjut. Nyala daripadaku. Aku tak mengenal engkau. Aduh, Ya, diusir nanti ya. nggak kau cuma Yesus nanti akhir zaman nggak mengenal kau. Nyala daripadaku. Dirimu lah membuat kejahatan itu karena kamu menambah-nambahi anak kita. Membuat kejahatan. Barang siapa yang tidak dibaptis itu akan masuk neraka Bang Juma, tidak dikenal Tuhan Yesus. Sadarlah Bu Carolina, sadarlah. Simple Dirimu kok lah itu, sadar simple. Bang Juma. Sederhana kok itu, sederhana. Oke, Ketika Yesus melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu berbicara mengenai pekerjaan, bukan berbicara mengenai esensi. Itu kau tambahi, enggak dari mana ayatnya? Kau tahu itu? Kau tahu dari mana?
Coba dibaca dalilnya. Sebentar. Coba dibaca. Sebentar ya, saya sebentar ada tamu sebentar. Kak Dari dulu, Kak Dari. Boleh aku masuk ya? Aku dulu masuk. Ini udah Boleh, ada boleh. tenaga aku nih. Udah ada tenaga aku. Menundukkan Yesus sebagai rasul ya. Berarti hanya rasul ya. Kalau teman-teman muslim mana ini? Masa pakai kamera? Berkamera nggak usah lah. Udah kalian kenalnya aku. Mendudukkan Yesus sebagai rasul. Teman-teman muslim kan mendudukkan Yesus sebagai rasul. Apakah rasul itu bisa kelak begitu datang akan membunuh dengan napas mulutnya? 2 Tesalonika 2 ayat 8 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Tuhan Yesus akan membunuh dengan napas mulutnya jika dia datang kembali. Ya, kalau dia sekelas rasul, nggak mungkin deh bisa membunuh dengan nafas mulutnya. Ya, yang kedua, Yohanes 9 ayat 39 Yesus berkata, kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Dia membunuh dengan napas mulutnya, dia akan menghakimi. Jelas, dia Tuhan. Lalu, dikatakan di perjanjian lama, ya, di kitab Mazmur. Di kitab Yesaya dulu, Nabi Yesaya ini ya. Nabi Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Semua itu ada di dalam Yeshua HaMashiach. Yeshua penghukum, Yeshua kelak akan menghidupkan di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Yesus berkata, aku akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Kalau dia hanya sekelas rasul, nggak mungkin dong akan menghidupkan di akhir zaman. Nggak, itu pekerjaan siapa? Penguasa alam semesta. Ini dia, di dalam Mazmur 50 ayat 6. Langit memberikan keadilannya, sebab Elohim sendirilah hakimnya. Yes, wujudnya lah yang melaksanakan. Yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach, Yesus adalah wujud Elohim, ya, yang turun ke bumi. Nah, lalu dikatakan lagi di kitab Mazmur, ya, ini dia. Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Elohim adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Makanya Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi Yesus adalah Elohim itu sendiri. Wujudnya dia yang nampak, yang kelihatan. Karena yang dihakimi siapa? Manusia yang dihakimi, bukan roh-roh. Bukan bego ganjang, kata orang Batak bilang. Yang kelihatan yang dihakimi, itulah siapa? Manusia. Tentu yang menghakimi yang kelihatan juga dong. Siapa itu? Yeshua HaMashiach. Datanya jelas tadi ya. Lalu dikatakan lagi di dalam Wahyu 20. Oh, ini perjanjian baru ini ya. Kalian nanti nggak mengimaninya, kalian nggak percaya ya. Lalu dikatakan lagi di dalam untuk menghakimi ya. Mazmur 7 ayat 12. Katakan di situ, Elohim adalah hakim yang adil dan Elohim yang murka setiap saat. Makanya dikatakan juga di dalam Matius 24 ayat 28 sampai 31. Ya, Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Merinding aku. Masa rasul kayak gitu? Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Kalau dia sekelas rasul, nggak mungkin dong begitu kerjanya, hebatnya. Memang dengan firman-Nya dia dihukum nanti dengan firman-Nya. Yesuslah firman itu. Pada mulanya Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Firman itu menjadi manusia. Makanya nanti yang menghukum itu firman, yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Haleluya. Ya, pakai data semua ini tadi. Ini yang ayat yang paling kuandalkan, ya. 2 Tesalonika tadi ya. 2 Tesalonika ayat 2 sampai 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Haleluya. Ngeri nggak itu? Masihkah kita nggak takut kepada Tuhan Yesus? Masihkah kita bilang Yesus hanya rasul saja?
hanya nabi saja, hanya manusia saja. Oke, memang dia turun ke bumi memang sebagai manusia datang awalnya. Tetapi sebelum turun dia sebagai manusia, dia itu adalah Elohim itu sendiri. Silakan. Ya. Oke, baik. Turun daun. Jadi gini, PL itu bukan kitabnya Kristen. Jadi kalau ada sekte baru, taruhlah saya Bang Suma bikin sekte baru lagi nih. Dan saya mengumpulkan buku-buku yang menceritakan tentang seseorang. Dan seseorang itu anggaplah bom-bom. Maka pola yang terbangun adalah bom-bom keluar dari kubur. Saya catat tuh. Bom-bom pada hari ketiga keluar dari kubur. Kemudian bom-bom adalah datang dengan malaikat-malaikat menghakimi semua bla 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 bla. Lalu untuk melegalkan ini, buku saya ini, saya ngambil kitabnya orang Yahudi tuh. Saya ambil kitabnya orang Yahudi, saya kawinkan dengan buku catatan saya supaya banyak orang percaya bahwa yang ditulis di buku-buku ini adalah Tuhannya Yahudi. Lalu kemudian saya tidak peduli yang punya kitab mau percaya mau tidak percaya, yang jelas kitab mereka ku ambil terjemahannya, ku cocokkan dengan konsep agamaku yang ku buat, di mana bom-bom adalah tokoh sentral dari Elohim yang ada di kitab Yahudi. EGP dengan Yahudi mau percaya atau tidak, bukan dia yang menjadi mangsaku. Yang menjadi mangsaku adalah orang-orang yang hidup di zamanku, ya, di mana mereka penyembah politeisme. Ini yang terjadi di Kristen. Mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian dia sandingkan pada abad keempat menjadi satu buku dengan buku yang mereka sebut kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Lalu mereka koar-koar tuh, Elohim, baca di Yesaya, baca di Mazmur, baca di buku 2 Samuel, baca di sini Yeremia, baca di Yesaya, baca, pokoknya segala macam dijual. Untuk apa? Untuk menjual bom-bom, untuk menjual Yesus, bahwa dia adalah Tuhan. Tapi yang punya kitab tidak pernah goyang imannya. Kenapa? Karena itu hanya cocokologi konsep agama baru di luar yang punya kitab. Yesus adalah turun menjadi hakim yang adil, bla 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 bla. Itu nggak salah. Yesus turun menjadi hakim. Tadi saya sudah menyatakan dalil Yohanes 12. Kenapa harus kembali kepada situ? Karena Yesus ini bukan tokoh fiktif. Dia memang pernah ngajar di tengah-tengah Bani Israel, tapi ketika dia disusun pemberitaan tentang dirinya, Yesus tidak memberikan legitimasi. Oh, itu sudah benar, itu salah, itu rubah sedikit, aku nggak begitu, perbaiki, aku nggak begitu, perbaiki, yang gini yang benarnya. Nggak ada. Seketika dituliskan, seketika diimani, seketika dipercayai, seakan-akan itu dianggap firman Tuhan. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa? Siapa mendengarkan firmanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan, firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siapa pemilik firman yang Yesus sampaikan? Yesus? Bukan. Apakah Yesus pemilik firman? Enggak. Aku berkata-kata sesuai apa yang diperintahkan. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti pola penghakimannya adalah perkataan yang bersumber dari sumber, yaitu Bapa Elohim. Yesus enggak menghakimi. Yesus hanya menyerahkan, ya, kehendak Bapa. Kecuali yang bukan mereka yang melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Berarti kalau kehendak Bapa harus kembali kepada kitabnya Yahudi. Nah, masalahnya sekarang orang Kristen bukan kembali ke kitabnya Yahudi, ke kehendak Bapa, tetapi mereka menuju kepada kehendak Paulus, Bapak Paulus. Bukan kembali kepada kehendak Bapa yang datang kepada Nabi Musa, kepada Daud, kepada Yesaya, bukan, tetapi kehendak Bapa yang adalah Paulus. Celakanya itu di situ. Jadi siapapun kalau bermodalkan kitabnya orang Yahudi, nih, Perjanjian Lama saya tenteng di sini, saya jadikan sebagai bahan untuk membuat agama baru, bisa. Bisa. Saya tinggal bikin cerita-cerita buku-buku baru. Ada yang bernama Tungkring, dulu lahir tanpa ayah. Inilah yang digenapi kitab baru ini, digabung menjadi satu. Inilah dia, Yesaya, Tuhannya orang Yahudi yang turun ke bumi menjadi bom-bom. Bisa, kenapa tidak? Sekarang pertanyaannya adalah buku-buku yang kemudian menggunakan
Kitabnya orang Yahudi untuk disatukan, dipadukan menjadi satu konsep agama baru. Apakah ada legitimasi dari Bapak Elohim tentang buku itu? Apakah ada evaluasi sebelumnya dari Yesus tentang buku-buku itu? Enggak ada. Jadi siapapun bisa membantu agama baru. Makanya muncul setelah Katolik, muncul lagi Protestan, setelah muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru dengan versi terjemahan masing-masing. Saya juga bisa membuat agama baru dengan modal kitabnya Yahudi. Aku tempelkanlah kemudian pemahaman-pemahaman baru. Bisa. Anda mau percaya, Anda tidak mau percaya, GP. Yang penting saya sudah banyak pengikut. Tiap bulan saya menerima per 50-an. Mau percaya, mau tidak percaya, inilah yang Anda. Kau mau imani ya terserah. Tapi Yesus tidak mengenal buku saya, bos. Cuman namanya doang yang saya pakai. Yesus tidak memberikan legitimasi, Yesus tidak pernah memverifikasi, Yesus tidak pernah melakukan pengesahan terhadap buku-buku saya. Saya mau percaya silakan. Tapi kenapa bisa saya dipercayai? Karena konsep yang saya bangun itu lolos proposal saya di kerajaan yang banyak yang mendapatkan kuasa, yang menguasai dunia. Proposal saya, bos, raja, maaf nih, apa? Ini ada agama baru, bos. Tuhannya namanya ini, kitabnya ini, hari ibadahnya sama, makanannya sama, ini semuanya. Gimana? Terima nggak? Oh bagus ini agamamu ini. Apa ini? Ini kitabnya Yahudi, bos. Kita gunakan. Maka keluarlah kebijakan dari kerajaan. Seluruh wilayah jajahan yang tunduk di bawah pemerintahan kerajaan ini harus tunduk pada otoritas Bang Suma. Siapa yang tidak mengikuti instruksi maka harus di bumi hanguskan. Maka agama saya yang baru akan menjadi agama besar. Kenapa? Karena saya proposalnya lolos ke kerajaan. Bahkan raja pun ikut ke agama saya. Dan tadinya menyembah Zeus, sekarang berubah menjadi sembahan yang saya aturkan untuk dia. Maka agama saya besar. Di mana negara jajahan, misionaris ikut masuk. Menjajah di sini, misionaris ikut masuk. Menjajah di sana, misionaris ikut masuk. Itulah yang terjadi. Ada nggak kemudian Yesus memberikan legitimasi? Ada nggak Yesus pernah menyebut agama itu? Ada nggak Yesus pernah memproklamirkan kemudian kitab-kitabnya? Nggak ada. Bahkan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Boleh Anda petantang-petenteng, tapi siapapun bisa bikin baru agama baru dengan pola daripada kitabnya Yahudi dipakai. Bikin agama baru, bikin Tuhan baru bisa. Kenapa tidak? Kalau di sana disalib, kita jangan salib. Kita di strom listrik. Dia datang untuk menebus dosa dengan cara mati disengat listrik. Boleh. Boleh, kenapa tidak? Siapa yang mau larang? Kalau kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita punya wewenang untuk merubah segala kebijakan baru di sebuah kerajaan. Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Maka yang menjadi lambang di rumah ibadah kita nanti adalah tiang mesin listrik atau PLN. Bisa. Ada nggak legitimasi? Ada nggak pengesahan? Nggak ada. Ngaku-ngaku doang kan? Iya, makanya dikatakan, aku tidak mengenal kamu Carolina. Kau adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu. Lain cerita kalau Yesus berkata, wahai murid-muridku, kelak akan datang sebuah kepercayaan bernama Kristen, Katolik, Protestan. Ikutlah dengan mereka, karena aku akan mengutus seorang rasul bernama Paulus. Di sana kau bisa mendengarkan pendeta, di sana kau bisa mendengar pastor. Emang ada? Ya enggak ada. Dibikin-bikin sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sampai di sini Bu Carolina paham? Mau bikin sekte baru? Saya fasilitasi. Udah selesai belum? Udah. Oke. Kamu bilang Bang Juma mau buat agama baru, mau apapun, itu terserahmu. Tetapi bagi kami umat Kristen, Yesus sendiri berkata, barang siapa melebih-lebihi firman Tuhan dan mengurang-urangi firman Tuhan, itu akan mendapat bagiannya di dalam neraka. Bagus. Dan Tuhan juga akan mengambil tindakan jika ada orang yang menambah-nambah firman Tuhan itu. Atau Bagus. apapun yang mengurang-urangi firman itu. Saat ini juga bisa.
Bagus. Firman Tuhan yang Yesus maksud Makanya yang kami- mana? Belum selesai. Makanya kami orang Kristen percaya Bible, percaya Yesus Kristus karena kami mengalaminya sendiri. Kami merasakan damai, kami merasakan Allah itu benar-benar hidup. Allah itu benar-benar ada, ya Yesus Kristus. Ya. Pengajarannya juga kami rasakan kebenaran. Kami mengikuti Yesus, jadi kami mengenal dan mengetahui suara gembala kami. Jadi sekalipun kamu membuat agama apapun yang kau bilang tadi, itu tidak masuk otak kami. Karena kami percaya firman Tuhan. Kami Firman percaya Tuhan yang mana? Kami ada Roh Kudus yang mengajari kami ketika kami di dalam doa, ketika kami berpuasa, kami mengerti arahannya Tuhan. Firman Tuhan yang Firman mana? Tuhan itu, Yesus itu yang bisa mengaku dia Tuhan itu adalah orang yang kepenuhan Roh Kudus. Orang yang tidak kepenuhan Roh Kudus tidak akan bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan. Salah. Karena iblis tidak akan bisa mengaku Yesus Tuhan. Ya, hanya iblis yang tidak bisa mengaku Yesus Tuhan. Jadi Anda Salah. ini memang dari si iblis. Jadi nggak bisa mengaku Yesus Tuhan, nggak apa-apa. Itu memang Salah. sudah wajarnya. Galatia 5:18. Belum. Ketika Elizabeth, belum selesai, saya gantian kan Bang Juma. Ketika Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, maka dia mengenal siapa yang di perut Maria itu. Hanya Roh Kudus yang bisa mengenali Yesus itu siapa. Jadi orang yang tidak kepenuhan Roh Kudus tidak akan mengenal Yesus. Dia akan selalu mengatakan Yesus itu manusia. Itu wajar. Kami tidak akan memahami Bang Juma. Tetapi ketika ada Roh Kudus memasuki Elizabeth, dia kepenuhan Roh Kudus, dia mengetahui siapa yang di perut Bunda Maria. Kata Maria apa? Kata Elizabeth apa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku? Ya. Terpujilah engkau daripada antara wanita, karena dia mengandung dari Allah Tuhan. Ya. Pertama kali memanggil Yesus Tuhan itu Elizabeth loh. Di zamannya loh. Sesama ketika Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Perut yang di dalam Elizabeth juga melonjak kegirangan. Ya. Itu tertulis, ada data Bang Juma. Tidak ada. Itu jelas. Makanya Yesus itu Tuhan. Kami mengenal Yesus Tuhan itu dari Roh Kudus yang menyatakannya. Kemudian ketika Yesus lahir ya, kata malaikat apa? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan malaikat menyembahnya. Manusia mana, nabi-nabi mana yang lahir, malaikat menyembahnya? Tidak ada ya, tidak ada. Dan sekalipun ada agama-agama baru, kami percaya ada kuasa Tuhan. Kami percaya agama itu akan dimusnahkan Tuhan jika tidak dalam kebenaran Yesus Kristus. Itu dia. Terima kasih. Ibu, kalau misalnya saya ngambil juga terjemahan kitabnya Yahudi, lalu saya bikin buku-buku juga dengan cerita seperti yang ibu bangun Elizabeth, misalnya saya ganti namanya menjadi Desi Ratnang Nasi, Sakaria, saya ganti namanya menjadi, boleh nggak? Masuk ke kami tidak akan bisa mau membacanya dan kami tidak mau disesatkan. Iya, enggak. Apakah menurut ibu itu? Tidak, ini setiap kami percaya Bible itu adalah kebenaran. Iya, saya tidak minta Anda percaya. Saya tidak minta Anda percaya. Maksud saya gini. Buat istilah-istilah lain. Boleh enggak sambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu saya bikin buku-buku sendiri di mana toko-toko yang ada di dalamnya saya ganti namanya, agamanya juga saya ganti, lalu saya katakan ini adalah firman Tuhan. Boleh enggak? Kami agama Kristen tidak akan pernah mau. Iya, maksud saya ada nggak larangan di Kristen? Jadi kami apa ya? Nggak ada kan? Jadi siapapun bisa bikin sekte baru. Baru-baru ini muncul lagi sekte mesianik. Akan bisa menyamai Yesus Kristus. Muncul lagi sekte mesianik. Ngerti gak? Dulu juga ada sekte baru itu namanya Elia ya. Elia itu yang mengatakan bentar lagi kiamat itu. Ada pengikutnya, tetapi kami tidak pernah mengikutinya. Karena kami tahu kebenaran. Silakan dengan agama ibu yang sekarang. Saya juga bikin agama perbandingan. Bikin agama baru yang posisinya sama-sama mengambil kitabnya Yahudi tanpa izin. Lalu saya bikin perjanjian akhir. Nama kitabnya yang pertama kitab Tompel. Kitab kedua kitab Tuyul. Ketiga kitab Cuplis. Saya buatlah begitu. Habis itu surat kepada jemaat yang ada di Makassar, surat jemaat yang ada di bisa aku bikin surat-surat bikin bisa. Yang penting saya ditopang
Saya ditopang oleh kekuatan penguasa satu kerajaan imperium besar yang ada di belakang saya. Bisa. Kalau mereka tidak mau mengikuti kebijakan, rumah ibadah penggal, gantung di alun-alun kerajaan. Bisa. Kekaisaran kemudian mengatakan, umumkan kepada seluruh tanah yang kita kuasai. Ajaran itu ajaran kalian itu. Semuanya harus mengikuti instruksi kerajaan. Tidak ada. Semuanya harus mengikuti instruksi kerajaan. Barang siapa yang membaca kitab di luar kitab kita, kita cuplis, bakar, bunuh hidup-hidup. Itu kalian kan? Yesus sudah pernah mengajarkan itu. Bisa kan? Bisa. Setelah kekuatan saya tersusun rapi, posisi kuda-kuda sudah mantap, baru saya menggaungkan agama kasih adalah agama kami. Bisa kan? Bisa. Kenapa tidak? Sekarang yang jadi permasalahan, ada nggak legitimasi dari Elohim bahwa Torah atau tanah itu boleh diberikan kepada bangsa lain? Ada nggak? Ada nggak legitimasi dari Yesus bahwa buku-buku yang baru aku buat ini lolos konsili ini itu memiliki kemudian validasi dari Yesus? Ada enggak? Enggak ada juga. Lalu bedanya dengan Kristen apa? Saya bikin pola surga, saya bikinlah pola yang lain, pola kehidupan setelah kematian ku bikin juga. Bedanya dengan Kristen hari ini apa? Sama-sama tidak punya legalitas. Nyaman ke pengikutku, nggak ada lagi ibadah-ibadahan, cuma datang nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nyaman mereka, mimpi dosa-dosamu udah ditebus dengan matinya cungkring di atas pohon toge. Dosa-dosamu boleh. Tapi permasalahannya sekarang, apakah ajaran saya ini punya legalitas dari Bapak Elohim? Ada nggak Bapak Elohim mengatakan tebus dosa dunia dengan darah manusia? Ada? Ada? Nggak ada. Tapi saya buat-buat sendiri. Kenapa orang bisa yakin? Karena kekuatan yang menghantam separuh penduduk bumi dipaksa untuk masuk ke kepercayaan baru yang aku buat. Yesus bukan Yesus ini. Yesus, saya cuma pinjam nama doang. Jangan buat. Jangan semakan. Salahnya bedanya dengan kitab Anda yang dibuat-buat itu apa coba? Kitab Lukas dibuat-buat, kitab Markus dibuat-buat, surah-surah Paulus dibuat-buat. Ada legalitas nggak dari Yesus? Nggak ada. Apa bedanya dengan buku-buku yang kubuat? Sama doang kan? Sama. Siapa sih di bumi ini yang tidak mau dosanya ditebus? Tidak mau dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya? Semua orang. Mencuri mau nggak kau di penjara? Nggak mau. Tapi mencuri mau? Mau. Mau nggak kau memperkaos? Mau. Tapi kau di penjara? Oh jangan. Tapi kalau tidak, mau dong. Ya udah, kau lakukan segala sesuatunya itu. Ada cungkring yang nembus dosa kamu. Mau nggak dia masuk gabung? Mau. Tapi satu syarat. Apa itu? Bayar fulus 40-an tiap bulan. Dosamu ditebus. Gimana? Ikut nggak? Oh ya ikut. Sekarang permasalahannya, ada nggak ajaran itu? Diajarkan nggak pada Elohim? Elohim mengajarkan nggak kepada Bani Israel? Yesus memberikan legitimasi nggak terhadap Kristen, terhadap Katolik? Bahkan Yesus menyebut pastor pendeta aja, Yesus tidak pernah mengotori mulutnya dengan ucapan gelar-gelar itu. Percayalah kepada pastor, no. Percayalah kepada pendeta, no. Yesus tidak pernah menyebut itu buatan sendiri. Saya pun bisa buat. Bisa aku buat. Kenapa tidak? Bisa. Yang penting yang membackingi saya adalah kekuatan besar, semisal Kekaisaran Roma. Bisa aku bikin agama sendiri? Boleh. Kekaisaran, bos, ganti agama yuk. Oh nggak boleh Bang Suma, kenapa? Oh kita harus beragama Katolik. Ajaran siapa Katolik itu? Yesus pernah? Enggak. Kenapa? Kau kemana-mana kau melepet-melepet Maksud saya, maksud saya, di dalam kitab saudara, Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau Carolina, engkau adalah pembuat kejahatan. Yesus nanti yang zaman dan kau bilang aku udah dibaptis, Yesus mengaku. Yang mau dibaptis itu, yang mau dibaptis itu adalah orang yang percaya.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Yesus Juma, bertobat kau Juma. Tanda-tanda ini, terlambat. tanda-tanda ini menyertai orang yang dibaptis. Yesus Kristus berkata, jadikanlah bangsa muridku dan ajarlah mereka segala kebenaran. Yesus Ya, Kristus saya berkata, juga bisa bilang begitu. jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Bisa. Aku ajarlah juga mereka. bisa. Bisa Yesus juga itu bikin begitu. berkata, Bisa. Berarti Yesus itu menyuruh semua bangsa. Bisa. menjadinya. Bisa. Aku juga bisa pakai itu. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kau tidak berguna. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Habis itu, aku ajak mereka orang-orang ini menjadi murid Yesus, tapi agamanya namanya agama Tamponyu. Kami semua adalah pengikut Yesus. Oi, Tamponyu Kristen itu adalah artinya- pengikut Yesus. Oi, Boleh. Kristen itu Yesus- artinya pengikut Yesus- Itu artinya. Yesus mengajak orang menjadi murid. Faktanya, realitanya justru kalian menjadi hamba. Aku juga bisa. Aku juga bisa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Habis itu aku giring mereka masuk ke agama baru. Nama agamanya Tamponyu. Aku pungut biaya, tapi 20% setiap bulan. Ini agama baru, ayo. Dijual. Yang mau dosa-dosa yang dihapus, masuk. Dimeteraikan. Masuk. Dimeteraikan dengan darah. Ayo, masuk. Jangan kau ngarang, jangan kau menghina kau itu, udah menghujat kau itu. Saya bertanya. Jangan menghujat. Saya tidak menghujat. Adakah legitimasi Yesus terhadap agama? Mana Ada. Buktikan. Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Udah jelas. Baptisan mereka dalam nama- Murid Yesus ke sinagoge atau ke gereja? Kemana pun itu yang di mana, yang penting beribadah. Ketahuan. Berkumpul bersama-sama dengan orang percaya. Kami mau ke gereja, ada masalah buat lo. Masalah generasi. Hancur. Murid Yesus ibadah Sabat, Sabtu atau Minggu? Bukan urusanmu, mau kami hari Senin, mau urusanmu. Kenapa kau Masalah generasi. Bukan agamamu, kenapa sih sibuk kan kau? Murid Yesus makan babi atau tidak makan babi? Kami sebagai warga Indonesia yang sah. Murid Yesus makan babi atau tidak makan babi? Bukan urusanmu, mau makan babi. Bukan urusanmu. Masalah generasi. Bukan orang. Hancur, sudah hancur. Kenapa Hancur. bukan enggak? Ketemu lagi kita di sini semua. Murid Yesus baca PL atau PB? Keselamatan itu adalah tanggung jawab setiap masing-masing manusia, bukan tanggung jawab. Mau makan babi orang, mau makan tanah, mau makan apa itu hak orang. Kau sibuk kali ngurusin makanan orang. Aneh Katanya kali kau memang jadikanlah agama- seluruh bangsa jadi murid. Kok malah dijadikan menjadi pemakan babi? Memang kami murid Yesus, kami ini Kristen. Shalom, damai di hati Artinya buat apa? Kau tahu semuanya. nggak arti Kristen? Kristen Iya, itu pengikut shalom. Yesus Kristus, yang murid Yesus. Jelas itu. Pengikut Yesus Sama- mananya? Apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Apa? Semuanya dia dibaptis, kami baptis. Baptis, ibadah Sabtu atau Minggu? Dia tidak mengajarkan ibadah. Tuhan Yesus berkata, kumpullah dengan orang beriman supaya imanmu bertumbuh. Dan kata Yesus apa? Barang satu dua orang berkumpul maka aku hadir. Maka kami mengadakan Iya. Yesus Yesus "Jika memerintahkan ada ikut satu rabi dua orang atau berkumpul, ikut pendeta. aku hadir, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata loh. Kata Tuhan Yesus mengajarkan "Jika ikut kau- rabi dengar atau dulu, ikut dengar pendeta?" dulu. Kami berkumpul itu karena kami tahu Tuhan hadir. Maka kami mengadakan ibadah itu perkumpulan. Yesus itu mengajarkan ibadah. ikut rabi atau ikut pendeta. Yesus berkata, barang siapa 1, 2, 3 berkumpul, aku
Iya. Kamu utamakan adalah kehadiran Tuhan. Masa orang generasi. Ya. Baiknya ibu nanti cari di Google ada yang namanya daun galingkang atau kiti-kiti Balanda. Gak usah Remas kau ngomong apa, airnya gak usah minum, orang. air Gak 1 usah kau sendok ngomong orang. Urusan biar hidupmu. sehat jiwa. Mulut kita jangan Ada buka. namanya daun kiti-kiti Belanda Diam kau. atau daun galingkang, remas campur air sedikit, peras, Jadi- minum, campur jeruk nipis, insya Allah sembuh. Yesus itu, kenapa orang Gangguan, Kristen Ibu, ini berkumpul gangguan. di tempat itu karena Tuhan Yesus berkata barang satu, dua, tiga Cari orang daun berkumpul, kiti-kiti Yesus hadir. Belanda, Maka kamu daun datang, galingkang. kamu adakan Daun galingkang. Dalam kami berkumpul. Yang pertama, Kemangi. begitu dia. Daun galingkang itu buat obat sakit gigi loh itu. Oke, boleh saya tanggapi buat semua? Wah, Waduh, ada Edilio bro. kalau didengar suaranya wah mantap pembukanya. Pas kita dengar curhat, merepet curhat merajuk. Ya silakan raju, silakan merajuk, raja raju silakan. Iya, aduh. Sudah kena mental, masih mau kau datang besok. Apa kabar semua? Oh baik, selalu baik. Ya, puji Tuhan kita ketemu di sini ya. Akun saya kena blokir. Cuma iya. saya ingin menginfokan bahwa ada kumal-kumal muslim yang betul secara gamblang dan melemparkan tuduhan menghina iman kami. Saya yang diblokir. Yang melemparkan tuduhan dan menghina malah tetap berkeliaran. Loh ini kan akun lama. Oke semua, Leo saya mau Sparta. tanggapi kamu, boleh nggak? Leo Sparta Iya, ini akunmu saya yang Leo. lama. Biasa pasukan Iya, karena akun Paulus saya kan yang sudah diblokir. Karena banyak pasukan semua kan menjadi follower saya. Iya semua. Sebagian besar follower saya itu muslim. Ini Sparta Tapi mereka ini akun baik. lama. Sebagian Sparta. besar tuh baik. Sparta ini akun lama, Iya. sering naik ke Komal ini dulu. Iya betul Arif. Iya lah. Iya. Betul, Bilang betul diblokir. kamu. Bukan yang Leo 16 itu diblokir. Bukan diblokir permanen. Dengan Bang Zuma ditolak terus. Iya kan? Saya nolak karena saya nolak bukan berarti saya tidak bersedia, bukan. Saya mau ada perubahan cara hati-hati, semua Bang berdiskusi Leo. dengan Hati-hati, Bang Leo. saya. Ada Kriana di sini. Gitu ya. Bang Leo. Kriana ini. Nanti Iya, nggak itu apa-apa. nanti Karena kan sudah membal-balin semua katanya. Itu kan. Ya gimana semua? Saya mau coba tanggapi kamu. Kamu Ya, silakan, dengan siapa silakan. Carolina tadi bilang kamu kan bertanya di mana otoritas yang diberikan Yesus. Sebenarnya semua sudah kutip tadi kok. Itu adalah otoritas Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya. Kenapa semua bertanya di mana Yesus memberikan otoritas? Itu Matius 28 itu merupakan otoritas daripada Kristus. Mengapa? Karena dalam Matius 28 bilang, aku berkuasa di sorga dan di dunia. Siapa yang punya otoritas itu? Iblis. Dia berkata, aku berkuasa. Ya, artinya dia punya otoritas itu. Di dalam ayat 19 dibilang apa? Aku berkuasa di sorga dan di dunia. Ya, artinya di sini dia mengatakan dia punya wewenang, dia punya hak untuk memerintah. Itu adalah otoritas yang sah. Artinya tidak sekedar memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, tetapi memiliki hak pemerintah yang sah atas seluruh ciptaan. Bukan dunia, ciptaan. Kalau dia berkuasa atas di surga dan di dunia, bukan berarti dia kadang-kadang turun ke dunia berkuasa dan kemudian naik ke surga berkuasa. Enggak begitu. Kemudian otoritas yang kedua, dibilang begini. Karena itu kata karena itu dalam bahasa Yunani menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena Yesus memiliki seluruh otoritas, maka ia mengutus muridnya. Itu kan otoritas.
Jadi Yesus mengutus muridnya. Mereka bukan datang atas nama sendiri. Nggak ada. Seluruh murid-murid Yesus dalam memberitakan Injil, sebagian besar mereka martir karena menyampaikan berita Injil. Bukan dengan kekuatan senjata. Mereka tidak pernah membawa pedang. Justru pertama kali mereka muncul di muka bumi ini, mereka dikejar-kejar oleh penguasa. Beda dengan kamu. Ya, menghabiskan waktu, sebagian waktunya adalah perang. Enggak, saya cuma membantah dalil yang dikemukakan oleh Zuma. Ya, membawa penjajah dalam penyebaran Kristen. Ingat, penjajahan itu bukan adalah ajaran agama. Itu adalah keputusan politik. Masih. Jangan kaitkan keputusan politik dengan ajaran agama. Jangan, aku bilang jangan merajuk, jangan merajuk. Jadi, sekarang, poin kedua dulu tentang otoritas. Wah, ini kebiasaan di gereja. Otoritas itu adalah Kristus yang telah memberikan kepada murid-muridnya. Jangan panjang-panjang. Yang pertama, dia berkuasa surga dan dunia. Kedua, dia memerintahkan murid-muridnya. Yang ketiga, terakhir, poin yang terakhir, amanat agung adalah mandat kerajaan. Sebentar, saya selesaikan. Amanat agung adalah mandat kerajaan. Perintah Yesus mencakup apa? Pergi, menjadikan semua bangsa muridku, membaptis, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Ini bukan sekedar ajakan. Ini bukan sekedar ajakan untuk memberitakan Injil, tetapi penugasan resmi yang diberikan oleh Tuhan yang punya otoritas. Yohanes 20 ayat 21 mengatakan itu ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang. Aku mengutus kamu. Otoritas siapa itu? Kamu di situ siapa? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Di situ siapa? Kamu itu ya. Kamu di situ siapa? Pendeta gitu maksudnya. Langsung kamu jawab. itulah murid-murid. Kamu itulah murid-murid. Murid-murid mengajarkan murid-murid. Murid-murid mengajarkan murid-murid sampai kepada kami. Itulah murid. Dan dia menyertai kami sampai akhir zaman. Mana manusia ada dapat menyertai manusia sampai akhir zaman? Ada? Adakah manusia menyertai manusia sampai akhir zaman? Itu bicara tentang otoritas Allah dalam rupa manusia Yesus Kristus. Dia berkuasa di surga dan di dunia. Dan dia menyertai setiap orang Kristen, setiap murid sampai akhir zaman, sampai kepada saya, sampai kepada Karolin, sampai kepada Kariana, dan semua orang Kristen di muka bumi ini. Itu otoritas ilahi. Pertanyaan saya, amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan. Tolong tunjukkan kepada saya perintahnya untuk menuhankan dirinya. Silakan. Perintahnya menyembah Yesus. Perintah dari Yesus menyembah Yesus, tunjukkan ke saya. Perintahnya menjadi Kristen, tunjukkan ke saya. Silakan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Sebelum penyaliban berarti ada perintah, atau setelah penyaliban ada perintah. Yang telah kuperintahkan berarti Yesus disalib pada hari Minggu, mengatakan yang telah kuperintahkan, bukan yang akan kuperintahkan. Kalau yang akan, Paulus punya modal, punya senjata yang akan Anda jadikan sebagai senjata. Ini yang telah, berarti sudah Yesus sampaikan sebelum dia keluar dari kubur. Tolong tunjukkan di mana Yesus memerintahkan agar orang menyembah Dia seperti yang kalian lakukan. Tunjukkan, silakan. Lihat gaya Suma ya, selalu menghindari apa yang dia yang melemparkan, tetapi kemudian dia pindah kepada soal lain. Gimana sih kamu berdiskusi nggak berubah Suma? Amanat agung, dan ajarlah mereka melakukan. Tadi kamu bertanya tentang otoritas Yesus. Saya memberikan pernyataan. Iya saya. Anda sudah jawab otoritas betul. Yesus adalah Matius 28. Anda menjawab betul. Anda menjawab Matius 28. Kamu lari. Tunggu. Gimana sih kamu ini? Tunggu.
Di mute dulu. Jangan dipotong Di mute. dong. Ya, jangan mute. dipotong. Di mute dulu. Dengarkan saya, Saudara Leo. Dengarkan. Kalau mau waras, dengarkan saya. Saya doakan semoga Anda mendapat hidayah. Lembutkan hatimu. Dengarkan saya. Saya minta otoritas dari Yesus kan. Anda memberikan Matius 28 bukan? Saya buktikan itu bukan Yesus. Yang memberi amanat agung yang ada di dalam Matius 28 nomor 19 nomor 20 itu bukan Yesus anak Maria. Saya buktikan. Kalian setelah mendengarkan perintah sembah Yesus, rasulkan Paulus, rasulkan Lukas, rasulkan Markus, kitabkan kitab kanonik, kitabkan 13 buku-buku Paulus, ibadah hari Minggu. Oke, makan babi, jangan bersunat, hukum Taurat itu batal dan semuanya. Dan itu adalah perintah-perintah yang kamu dapat dari Yesus katanya. Dari Yesus katanya. Sehingga kalian itu menjadi murid penyembahnya. Itu dari Yesus. Karena yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Tapi polanya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Kalau ini Yesus, tolong tunjukkan ajaran Yesus asli untuk murid-muridnya pergi ke seluruh dunia. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Itu yang telah diajarkan. Yang telah diajarkan Yesus adalah pergilah, jangan pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Itu yang telah diajarkan. Tolong tunjukkan kalau yang keluar dari kubur ini adalah Yesus yang asli. Berarti dia telah mengajarkan orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi muridnya. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan. Kalau Yesus yang berkata, yang asli yang berkata, berarti telah Yesus ajarkan muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Tolong tunjukkan itu. Pertanggungjawabkan. Supaya Anda tahu bahwa yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus. Silakan. Dipotong ya. Ya. Mari kita buktikan bersama-sama ya. Ini semua kalau berdiskusi selalu nggak jelas arahnya. Tadi dia bertanya tentang otoritas daripada Yesus. Siapa yang memberikan otoritas kepada murid-muridnya? Matius 28 jelas mengatakan itu. Dia berkuasa atas surga. Kalau berkuasa itu bicara apa? Mungkin semua nggak ngerti kata otoritas barangkali ya. Sehingga dia bingung dengan apa yang dinyatakan. Semua bingung dengan apa yang ditanyakan. Kalau berkuasa itu berarti orang yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas, paling berotoritas di Indonesia? Ya presiden. Siapa yang berkuasa di surga? Yesus. Dia berkuasa atas di surga dan di dunia. Oleh otoritas Yesus dia perintahkan kepada murid-muridnya. Dan dia berjanji untuk menyertai murid-muridnya. Murid-muridnya telah meninggal semua abad awal. Ya. Tetapi kok Yesus berani mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman? Itu berarti bicara dia sebagai Allah. Sekalipun murid-muridnya telah meninggal, murid-muridnya punya lagi yang dikenal kemudian dengan bapak-bapak gereja. Kemudian murid-muridnya punya muridnya lagi sampai kepada saya dan teman-teman Kristen di sini. Ya, itu artinya dia menyertai sampai akhir zaman. Itu otoritas dia sebagai Allah itu sendiri. Loncat ke kubur. Gimana sih semua kamu berdiskusi begitu? Apa kaitannya? Ke kubur ke orang Yahudi. Aku sama kamu berdiskusi. Saya mengakui yang keluar dari kubur itu Yesusmu, memberikan otoritas kepadamu. Aku akui itu Yesusmu. Aku tidak bantah itu. Tetapi ingat, Bung, Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa bla 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 bla. Di dalam Matius 10 Yesus berkata, hal duduk di sebelah kananku dan yang di sebelah kiriku di kerajaan surga. Kamu di diskusi semua. Aku tidak. Kamu mengajak bolak-balik saya berdiskusi tapi caranya begini. Itu yang saya nggak suka dengan cara kamu. Tenang aja, nggak usah. Biar kena mukanya sendiri, Bang. Biar aja kena mukanya sendiri. Markus 10
nomor 40. Yesus asli berkata tentang siapa yang duduk di sebelah kananku, sebelah kiriku di surga, aku tidak berhak. Jadi siapa yang mengatakan segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku? Yesus? Matamu. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Potong kalau saya bicara dong. Yang kedua. Jangan tidak nyambung kau ya. Yang kedua, dengarkan saya. Di situ dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku ajarkan, yang telah ku sampaikan kepadamu. Ini 3 hari loh. Dari Yesus mati katanya disalib, hari Minggu dia sudah berkata seperti itu. Berarti kalau yang bangkit dari kubur ini adalah Yesus asli, berarti Yesus yang adalah Rabam Wamaran sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, akulah Alfa dan Omega. Kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan saya, apakah ketiga poin ini telah Yesus sampaikan sebelum penyaliban? Jawab. Buka mulutmu. Jawab. Jangan kau curhat kemana-mana. Silakan. Aneh teman-teman ya, ini semua ini. Bang Leo ini. Ya, barangkali semua ini Alzheimer gitu loh ya dia. Dia lupa dengan apa yang ditanyakan. Loncat kepada pesan sebelum Yesus disalib. Kemudian loncat kepada siapa yang keluar dari kubur. Padahal dia bertanya tadi teman-teman di sini. Siapa yang memberikan otoritas? Siapa yang memberikan legalitas? Jangan potong, yang memberikan otoritas. Kau ulang lagi kan? Kenapa sih? Saya sudah mengatakan yang memberikan otoritas kepada Kristen adalah makhluk asing yang keluar dari kubur. Apa itu cukup? Saya hanya memvalidasi bahwa apakah betul yang keluar dari kubur. Dengar dulu. Saya hanya ingin memvalidasi dari saudara, apakah betul Yesusmu adalah Yesusku? Apakah betul? Yesusku adalah nabiku yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Yesusmu adalah yang keluar dari kubur. Itu Yesusmu. Yesusmu itu memberikan otoritas kepada Kristen untuk menjadikan seluruh dunia jadi Kristen. Saya ingin membuktikan, Saudara Leo, apakah Yesusmu itu adalah Yesus kami, yang kami ini, yang datang ke tengah-tengah kaum Bani Israel, lahir dari ibunya seorang perawan, yang mengajarkan diri hanya Rasul. Kami ingin bukti apakah itu adalah Yesus yang sama. Maka saya bertanya samamu, ketika dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu, saya ingin Anda menjawab kepada saya, apakah memang Yesus telah mengatakan kepada muridnya, akulah Alfa dan Omega? Aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Apa ini? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah 3 hal ini Yesus pernah katakan sebelum penyaliban? Kalau Yesus pernah mengatakan ketiga hal ini, akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, maka saya katakan kepadamu, Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah Yesus asli. Tapi kalau sampean tidak mampu menunjukkan 3 hal ini Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya sebelum penyaliban, maka saya katakan yang kau sembah di gereja bukan Yesus asli. Sampai sini paham? Baik, sekarang jangan potong-potong lagi saya semua ya. Ya, setiap kali saya bernarasi kamu potong. Coba host juga memberikan waktu yang seimbang ya. Jangan dia perintah potong, kemudian dipotong, saya dihilangkan kesempatan saya untuk menjawab. Teman-teman coba typing di sini. Dia bertanya, semua bertanya kan? Pak Leo, jangan curhat. Silakan. Jawab itu. Bukan, saya cuma minta keadilan ya. Iya, biar waktunya nggak. Jadi gini semua typing di sini. Yang muter-muter 7 keliling kali 2 itu semua. Memang kebiasaan muternya nggak berhenti gitu loh. Bener kata kerjaan. Kan dia bertanya. Aduh. Siapa? Gimana sih? Saya tetap fokus pada jalur diskusi. Jawab, jangan curhat lah. Yuk silakan, Pak Leo. Iya. Jadi begini, semua kan bertanya, siapa yang memberikan legalitas tentang pemberitaan Injil itu? Saya mengutip Matius 28. Yang memberikan legalitas adalah Yesus. Kenapa? Dia yang punya otoritas. Dia berkata, aku berkuasa di sorga dan di dunia. Kalau orang berkuasa berarti dia punya otoritas dong.
Seperti di Indonesia, siapa yang paling berotoritas di negara ini? Presiden. Yesus punya otoritas. Oleh otoritas dia memberikan legalitas. Yang ditanyakan begitu pernyataan Yesus sebelum disalib. Iya. Silakan. Bukan sebelum, kan cuma bicara soal siapa yang memberikan legalitas. Di mana? Soal yang sebelum disalib lain lagi. Di mana soal yang Yesus keluar pernah dari kubur berkuasa lain ya? lagi. Di mana Yesus Clearkan dong. berkuasa ya? Di mana Matius 28 berkatakan begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di dunia. Ya, apa Anda yang punya dikuasai telinga atau Yesus? enggak? Ya, Apa yang sorga dikuasai dan di Yesus dunia, di dunia? sampai akhir zaman. Apa Ya? kekuasaannya Yesus? Apa kekuasaannya? Dia punya yang berkuasa. Artinya kalau yang berkuasa segala kuasa, bukan seperkuasa. Yang waktu Yesus hidup, Segala kuasa. waktu Yesus hidup, nyambung dulu Romawi yang diskusinya. berkuasa. Ya, Bukannya Romawi yang berkuasa waktu Yesus hidup? Romawi berkuasa di surga. Ya. Mungkin di surga kamu Waktu pernah Yesus lihat hidup tentara itu Romawi yang sana. berkuasa siapa? Hah? Yang berkuasa di surga Romawi. Enggak. Ya, kalau yang di surga Diskusi Bapak nggak yang nyambung berkuasa. gitu loh. Kalau yang Nah, di saya surga menjawab Bapak yang bukan berkuasa. kamu. Tuhannya Yesus Bingung, yang tapi berkuasa nggak kalau di nyambung. surga. Sudah dikatakan. Mana Matius jawabannya? 28. Jawabannya Kamu mana? bilang di surga Romawi berkuasa. Ngaco diskusi begini. Tolong jangan Jawabannya ditimpa-timpa mana? dulu dong. Nyambung. Sekarang saya tanya. Ntar, beban pembuktian kini kamu ada pada kamu semua. Kamu mengatakan bahwa yang menyatakan itu bukan Yesus. Sekarang kalau bukan Yesus siapa? Siapa? Buktikan. Iblis. Siapa? Iblis. Iblis. Mana dalilnya yang memberikan perintah Oke. dalam Matius 28 iblis? Buktikan. Oke. Yesus Buktikan berkata, iblis yang berkata Matius 28. Silakan. Buktikan Matius 28. Jangan ambil Matius 7. Itu Matius 7. Itu Matius 7 bukan Matius Waspadalah 28. kepada Kan yang penyesat berkata dalam yang Matius datang 28 bukan kepadamu, Yesus. Silakan. memakai namaku dan Buktikan berkata, Matius "Akulah 28 Kristus." itu iblis. Silakan. Kamu Jelas, saya malah sudah balik membaca kepada dalil. Matius 7. Saya sudah baca dalil. Itu Matius 7. Buktikan Matius 28 bukan Yesus. 30. Beban pembuktian ada pada penguasa kamu bahwa dunia itu bukan Yesus. akan Silakan dilemparkan buktikan. Keluar. Jangan lari Penguasa ke dunia Matius akan dilemparkan 7. keluar. Jangan lari ke Keluar dari Matius mana? 7. Matius Keluar dari 28 mana? buktikan. Kali itu Tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu sebab penguasa dunia telah datang. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana penguasa dunia? Keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 40. Bang Leo Nomor Miko 40. mati. Angkatan jahat ini minta Kenapa satu dia tanda itu? dan tidak akan diberikan satu tanda. Semua bilang bukan tanda Yesus Yunus. berkata pada Matius 28. Kalau bukan Yesus, Memang buktikan bukan. siapa dia. Silakan. Memang bukan Yesus. Apa? Jangan cuma ngomong bukan. Buktikan. Bahwa Sekarang kamu begini, punya kemampuan saya buktikan. untuk berdiskusi Inilah dengan yang baik saya dengan saya. buktikan. Saya buktikan dari tadi, tapi Anda tidak mampu. Ketidakmampuan Anda membuktikan data itulah bukti. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Dengar Leo. Oi Leo, dengar. Tenangkan dirimu. Dengar. Bukan diri kamu dengan saya semua. Dengar. Kau sedang berbicara dengan ahli kitab ini. Dengar. Kenapa mesti dipotong-potong? Dengar. Kalau ahli kitab kamu dapat membuktikan dulu Matius 28 itu bukan Yesus yang berkata. Jangan cuma Sudah ketiga kalinya nih, Bahlul. Kalau benar itu adalah Yesus asli yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit maupun di bumi, di surga maupun di bumi. Dan kalau benar dia mengaku Alfa dan Omega, dia kemudian mengaku bahwa pergilah ke seluruh dunia jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Dan ucapan-ucapan ini telah diucapkan oleh Yesus sebelum penyaliban. Tolong tunjukkan. Karena dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Yang telah berarti bukan yang akan. Ingat, Bible Perjanjian Baru ditulis Paulus dari tahun 48. Berarti tidak masuk kategori. Matius 60-an. Markus 60-an. Matius nyusul. Yohanes nyusul. Oke, Lukas nyusul. Lalu kemudian Yohanes menulis, kita banyak nyusul. Berarti isi daripada kitab kalian itu tidak termasuk instruksi dari Yesus. Karena kenapa? Yesus mengajar 3 tahun.
Yang Yesus maksud diajarkan kepada seluruh dunia yang asli, kalau dia asli, hanya yang 3 tahun ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan selama berapa tahun? 3 tahun. Apa saja yang Yesus ajarkan selama 3 tahun kepada Bani Israel? Itulah yang kau harus ajarkan kepada seluruh dunia. Apa? Ada diajarkan menjadi Kristen, ke gereja, ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi? Ada selama 3 tahun itu? Ada? Nggak ada. Berarti Ada. Sabar. Kamu Berarti bilang nggak boleh makan babi, tapi dibolehkan juga cuma. Berarti Ngomong-ngomong babi terus. Berarti sabar. Berarti yang keluar dari kubur, jikalau benar dialah yang Anda sembah, jikalau yang keluar dari kubur inilah yang kalian ibadahi, dan itulah penyelamat kalian, dan kop dengan ajaran kalian dengan dia. Saya katakan sekali lagi, yang kalian sembah di dalam gereja itu bukan Yesus asli. Kenapa? Yesus asli 3 tahun aja ngajar. Selama 3 tahun dia tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan membatalkan Torah, tidak pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, tidak pernah mengajarkan akulah Alfa dan Omega, tidak pernah mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Akulah Yesus, sang bintang timur. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Selama 3 tahun Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Mengajarkan tentang Paulus, Yesus tidak pernah. Mengajarkan tentang Lukas, Markus, Yesus tidak pernah. Mengajarkan kitab Wahyu, Yesus tidak pernah. Buku-buku muncul kemudian perjanjian baru, itu adalah kitab yang muncul mengajarkan kemudian tentang Yesus dalam 3 tahun. Dengan karangan-karangan mereka. Nah, pertanyaan saya, adakah selama 3 tahun Yesus mengajarkan untuk ikut kepada Paulus? Adakah selama 3 tahun Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Adakah selama 3 tahun untuk Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Adakah selama 3 tahun Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh orang menjadi Kristen? Ada? Gak ada kan? Gak ada. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Jawab. Silakan. Matius 4 ayat 19. Ini masih ucapan dari mulut Yesus. Mari ikutlah aku, katanya kepada murid-muridnya. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Bang Juma dengan aku dan si Caroline dan semua Karyana, semua yang kita di sini manusia atau binatang? Tapi manusia yang dimaksud, jangan dulu. Semua kita di sini manusia atau binatang? Dengar. Yesus mengajarkan di dalam Matius 10 kepada muridnya. Yesus berpesan, pergilah ke janganlah engkau ke bangsa lain atau bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian domba-domba dari Bani Israel? Kalian domba dari Bani Israel? Mana ucapan Yesus supaya mengajarkan kepada kalian Kristen? Loh, jangan Anda mengambil ajaran Yesus lalu Anda kawinkan dengan ajaran orang yang keluar dari kubur. Jangan. Ajaran kami, ajaran Yesus. Oh, dengar, salah, kami menguduskan hari Sabat. Kami ibadah hari Sabat. Kami tidak makan babi. Dengar, ya itu kan kami kalian nebeng. Dengarkan saya. Sudah benar kami. Di mana lagi kesalahan kami? Yesus berpesan ajaran kepada kami udah benar. muridnya agar jangan ke bangsa lain. Anda mengatakan ajaran Anda benar karena memprotes ajaran Kristen. Makanya yang lebih dulu. besok kau menguruskan hari Sabat, baru enak membal-bali Bang Juma. Ya? Ibadah kau hari Sabat besok. Itulah serigalanya berdomba, jatuhnya Advent yang sekarang di mana kesalahan kami Kristen? Kami sudah berhari Sabat, kami sudah dibaptis, kami sudah tidak makan babi. Semua kami lakukan ajaran Yesus. Kesalahannya menyembah Yesus. Memang dia adalah Tuhan itu, Elohim itu sendiri. Itulah deritanya. Buktinya di mana dia sekarang berada? Di mana sekarang Yesus berada? Di dalam kubur atau di sorga? Elisa juga, Henok juga di sorga. Dia Tuhan juga rupanya. Dinda semuanya lanjut dulu sebentar, saya maghrib. Aku pun ada pula manggil itu mau beli ban. Silakan. Jadi Yesus yang keluar dari kubur itu, Bang Zuma, Enggak, ya? ini loh. Tadi ada statement Yesus katanya berkuasa di bumi dan di surga. Kita cek di bumi dulu. Ya.
Waktu Di bumi? Yesus hidup di bumi, dengerin dulu pertanyaannya. Ya. Waktu Yesus hidup 33 tahun di bumi, yang berkuasa saat itu siapa? Maksudnya dia berkuasa di bumi ketika ada badai. Dunia Saya ini, tanya lagi. alam ini bertunduk pada dia ketika ada badai Ngerti ya. nggak sih? Ngerti Dia nggak sih bahasa katanya dia Indonesia ini? badai itu. Jadi semua bumi ini tunduk pada dia. Saya ulang kembali ya. Ini yang fakta kenyataan aja nih, Iya sejarah kenyataan ini. itu, kenyataan. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, yang menguasai negara Yesus itu siapa? Yang berkuasa di negara itu siapa? Loh, itu bukan secara manusia, secara seluruh alam semesta kalau ini secara tunduk pada setan gua dia. nggak bisa Itu maksudnya diskusi dia kalau memberi secara kuasa, setan. bukan kepada negara, ya. Ini kan Yesus, kuasa, ngerti nggak sih kuasa? Tunggu dulu, kuasa itu maksudnya kuasa mujizat, kuasa atas dunia ini. Jadi yang langit dan berkuasa bumi. saat itu siapa? Itu kan kerajaan di dunia, dia berkuasa atas di sorga Katanya dan di bumi. berkuasa di Artinya muka di bumi bumi. ini bukan masalah Buktikan negara. gitu loh. Buktikan Jadi kalau buktikan. Yesus itu pernah berkuasa di bumi ini. Di mana Yesus kekuasaannya? berkuasa di bumi ini, dia menghidupkan orang mati. Dia Itu bukan kuasa meredakan namanya. badai. Itu kuasa itu. Ya. Gini Dia aja. Itu Gini mujizat. aja. Badai aja tunduk loh sama dia. Siapa yang badai. pernah Itu siapa yang pernah kuasanya. menangkap Yesus? Siapa yang pernah menangkap Yesus? Maksudnya kalau menangkap Yesus, larinya penangkap Yesus. Yang pernah menangkap Yesus siapa? Loh, dia memang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Memang Saya dia nggak harus nanya mati. itu. Yesus pernah ditangkap atau tidak? Loh, gini, ketika dia Susah ditangkap, kali bahasa Indonesianya nih. makanya ini penerangannya ini, Tentara dengarkan dulu. Romawi Ketika itu Yesus tentara Romawi itu menangkap Yesus. Pertanyaannya, Loh, yang memang dia harus berkuasa melakukan siapa? itu Yang menangkap atau ketika- yang tertangkap? Loh, dia bukan masalah kuasa tentang kenegaraan. Itu kan Ya, terus orang-orang manusia kuasa itu apa? memang sengaja terjadi seperti itu memang harus terjadi, ya. Terus kuasa Ketika apa Yesus- itu loh? Nggak ada Kuasa bukti atas dunia ini, kekuasaannya, atas- nggak ada. Kuasa atas alam semesta ini. Di mana itu tertulis Dia Yesus tertulis berkuasa? ketika dia menyeberang di Sungai Galilea, ada badai. Sekarang kita di kembali ke kapalnya. Ada badai. ini. Sekarang di Maka surga badai nih. itu bertunduk pada Nah, dia. dengerin. Dan dia berjalan di atas air. Ya. Mulai saat ini Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa itu? Dengerin kau terus, dengar gak mau aku dengerinnya. Siapa yang maha kuasa di situ? Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Gak bisa jawab kan? Saya kasih contoh nih. Bunda Rahma duduk di samping gubernur. Yang gubernur siapa? Bunda Rahma atau bukan? Ya bukanlah. Aku bukan gubernur. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa Yesus atau bukan? Ya bukanlah, kalau orang pakai pinter. otak itu akal ya bukan Yesus. Makanya pakai akal dong kalau diskusi. Yang mudah jangan dipersulit, ono lu. Kenapa mesti dipersulit? Ini si Leo ini kok mempersulit aja bahasa Indonesia. Yesus waktu hidup tidak pernah dia berkuasa. Negaranya dijajah oleh Romawi. Saking kejepit hidupnya dia ingin mau melawan, dia tidak punya bala tentara. Justru saking kejepit hidupnya, dia menjual jubahnya untuk membeli apa, Bunda? Membeli pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kardi. Bagaimana mau melawan dia di bawah kungkungan penjajah kok berkuasa? Gimana ceritanya itu? Yang berkuasa waktu Yesus hidup itu tentara Romawi menguasai daerahnya Yesus, itu fakta. Ada dia kuasai daeng, Bang Hardi. Saking Yesus nggak punya kekuatan, ya Yahudi atau kayak apa sini, ya mereka bersepakat menangkap Yesus, berhasil ditangkap, dieksekusi, disalib. Siapa yang berkuasa waktu itu? Yang ditangkap atau yang menangkap? Pakai akal dong. Kenapa sih nggak mau pakai akal gitu loh? Kenapa doktrin dipakai gitu? Udah dikasih data, kenyataan. Yang jelas Yesus itu tidak bisa berkuasa. Itu faktanya itu loh. Di surga juga demikian. Yang berkuasa adalah orang apa yang mengutus dia, yaitu Bapaknya yang berkuasa, yang maha kuasa gitu loh. Jadi jangan pakai doktrin, jangan lawan data, yang lawan fakta. Susah amat. Kenapa jadi susah gitu loh?
Kenapa mesti susah? Ini si Leo ini kalau ngomong muter-muter gitu loh, ditanya apa jawab apa. Nah sekarang mana? Tunjukkan di mana Yesus pernah berkuasa. Di mana? Titiknya mamanya tahu waktunya bayi. Apalagi waktu bayi, apa yang mau dikuasai waktu bayi coba? Titiknya mamanya Bang Hande. Dia tuh bisa ganggu-ganggu kalau mau menyusu Yesus. Kalau dalam hal struktur, Yesus anak Maria ini diutus oleh Tuhan ke muka bumi, diberi kewenangan, diberikan dia ilmu pengetahuan berupa wahyu untuk mengajari Bani Israel agar Bani Israel ini terbebas dari penyembah-penyembah berhala. Tugasnya menyampaikan firman kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, Tuhan itu satu. Itu tugas dia, tugas seorang utusan. Di bawah kekuasaan tentara Romawi, tetap Yesus berdakwah kepada Bani Israel. Karena Bani Israel nggak mau ini orang berbahaya, tentara Romawi nggak mau ini orang berbahaya, makanya dipitnah, berusaha untuk ditangkap. Ini faktor politik juga gitu loh. Susah amat dijelaskan gitu. Jadi jangan ditambah-tambahkan jabatan kepada seseorang yang tidak pernah menjabat itu. Jangan ditambahkan jabatan kepada Bunda Rama, wah Bunda Rama pernah menjadi presiden. Jangan. Nggak bisa itu, nggak masuk akal. Nggak ada data, saya pernah jadi presiden, nggak ada data. Nah itu dia. Jadi jangan ditambah-tambahkan jabatan seseorang. Nggak bagus itu, lebay namanya. Dan tidak bisa Anda pertahankan. Santai aja gitu loh. Jadi kesimpulannya Yesus itu diberikan ilmu wahyu kepada dirinya untuk mengajari Bani Israel agar Bani Israel tidak salah Tuhan. Itu tugas Yesus. Nah selama dia bertugas di muka bumi sebagai utusan Tuhan, yang berkuasa waktu itu tentara Romawi, bukan Yesus yang berkuasa. Paham kau Leo? Bahasa Indonesia paham kau? Kamu ngomongnya aja nggak jelas. Ngorok lagi dia. Yesus memberikan kuasa, mengajarkan kepada dirinya. Ngomong apa tuh Sandi? Coba kalau ngomong itu pikirkan sebelum disampaikan. Ya kau yang mikirin, saya tanya dulu kau. Kamu berlagak pintar tetapi isinya kosong. Berdasarkan data yang ada, Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa di situ? Jawab. Kenapa sih kalian potong-potong? Jawab. Saya ulang lagi. Kalau saya jawab jangan dipotong-potong dong ya. Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa yang Kamu Maha Kuasa? tidak layak untuk berdiskusi dengan saya. Saya tunggu semua. Ya, lewat Pus. Percuma Bang Juma melayani kau. Kau belajar bahasa Indonesia dulu. Gua kasih data, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu datamu. Pertanyaannya yang Maha Kuasa siapa? Aku tunggu lanjut. Apa jawabanmu itu? Apa itu jawabanmu? Kau jawablah itu. Data itu. Kenapa kau ingkari datamu gitu? Sekali lagi ya, jelas tertulis Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Artinya Yesus tetap anak Maria, dia adalah utusan Tuhan. Yesus tidak berubah. Tidak pernah utusan Tuhan berubah jadi Tuhan. Paham sampai sini? Tetap yang Maha Kuasa adalah yang mengutus Yesus. Yang berubah tidak pernah yang Maha Kuasa berhenti Maha Kuasa. Yang tidak berubah maksudnya apa? Nggak tahu kan? Ya tidak berubah, artinya dia manusia. Oh alah, teman-teman Kristen. Mau dirubah lagi manusia jadi Tuhan. Berubah. Yesus berubah nggak? Tidak berubah banyak maksudnya. Tubuh wujud. Apa kasihnya? Enggak, Yesus berubah enggak? Bukan Yesus berubah enggak? Ya enggak, bukan tubuh maksudnya, bukan fisik bro. Iya, apa lagi ini?
Bukan fisik, bro. Semua yang ada dalam diri Yesus itu tidak berubah. Elah, Tuhan Yesus tidak berubah. Bukan Berubah nggak dia? fisiknya. Bukan fisiknya. Tadinya dia anak Maria, kemudian berubah jadi Tuhan gitu. Loh, dia kan Berubah sebelum itu. manusia udah apa? Berarti nggak berubah kayaknya. Kubalikkan. Berarti Iya, iya. Yesus tidak berubah. Sebelumnya dia Tuhan Ya, di perjanjian lama, tidak berubah, tetap juga kasihnya di perjanjian baru. Di mana ada Yesus di perjanjian lama? Di mana? Kami yang paham, bro. Di Kalian mana nggak ada akan Yesus di paham. perjanjian lama? Nggak ada. Yang paham kami. Ya di mana ada Yesus di perjanjian lama? Loh, akulah yang memberikan manna kepada bangsa Israel. Lagi. Emangnya fisik yang berubah? Kagak ada Yesus di perjanjian lama, nggak ada. Ya fisik pun berubah sih di surga, menjadi cahaya, menjadi apa? Seperti Jadi malaikat. Yesus sekarang jadi apa di surga? Jadi apa dia? Ya, yang nggak berubah. Jadi apa dia? Ya, yang nggak berubah. Komitmennya menyelamatkan manusia. Ya jadi apa dia sekarang? Jabatannya apa? Anak Bapa di surga. Berarti dia anak, bukan jadi Baca bapak. Wahyu 22 ayat Iya. 3. Yesus di surga Dua. itu, Yesus di surga itu jadi bapak kah atau jadi anak dia? Jadi anak dong. Ya berarti ada bapaknya. Iya, Bapak dan anak duduk di sebelah Yang kanan maha Bapak. kuasa siapa? Yang maha kuasa siapa? Bukan majas. Yang maha kuasa siapa? Yang maha kuasa Bapak di surga, bukan Allahmu. Bukan Yesus, bukan Yesus ya? Bukan. Bukan Yesus. Pinter lu. Dia. Lanjut. Ya udah, Leo, lu dengerin tuh sesama Kristen. Yesus tidak maha kuasa tuh. Yang maha kuasa bapaknya. Tuh, udah cukup. Bukan dia agak pinter di sini. Pahami tuh Kristen tuh. Aku izin Bukan dulu dia ya. yang ngaku itu. Bye-bye. Yang maha kuasa bapaknya, bukan Yesus yang maha kuasa. Dah cukup. Lanjut menjelang maghrib. Maghrib dirungkat aja cukup kali. Ya, murukat ya. Ya. Oke. Oke, yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat. Diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili Muslim. Apabila ada kata-kata keliru dari kami mohon maaf. Enggak ada niat untuk saling menyinggung perasaan. Ini kita berdata. Semoga menjadi edukasi buat kita semua. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang mengutus semua para nabi dan Tuhan yang menciptakan manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk Yesus. Karena Yesus adalah manusia ciptaan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya, nanti pindah ke komalnya Gurunda Zuma ya. Habis aku belum ngomong, rungkat baru datang bang. Iya baru datang, nggak disapa sama sekali tadi lu. Udah ramah doang lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah, silakan. Udah rungkat aja nggak apa. Hah? Kenapa? Udah kan Bang Handi udah nutup tadi Bang Handi, ya udahlah nggak apa-apa. Oke, kita rungkat bersama-sama ya. Terima kasih untuk teman-teman penonton dan narasumber yang ada di atas komen. Dalam satu Tuhan, semua mafiq ila adwi torek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob, kodok bunting baru naik. Sudah tuh. Lainnya bisa aja ngomong gitu ya.